Seberkas cahaya terang melesat ke langit, seolah-olah menembus langit. Pada saat ini, kepala keluarga Zhao menatap Wei Hong dengan dingin dan berkata dengan marah, "Wah, kau sudah mati. Kau sudah mati." Saat mereka berbicara, kepala keluarga Zhao dan pria lain dengan kultivasi militer dengan panik mengerahkan energi sejati mereka dan melancarkan serangan mengerikan ke arah Wei Hong. Namun, mereka dihalangi oleh Flying Yaksa lainnya. "Pergilah dan matilah dengan tenang." Saat ini, Wei Hong mencibir dan berkata ringan. Para yaksa terbang mencium aroma dan darah yang keluar dari kedua seniman bela diri itu. Kekuatan itu terlalu besar bagi mereka. Pada saat ini, mereka hanya bisa melihat yaksa terbang dari kedua seniman bela diri itu memimpin bawahan tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya untuk mengepung kedua guru keluarga Zhao itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak peduli bagaimana keduanya menyerang, mereka tetap tidak dapat menembus garis pertahanan. Satu persatu Flying Yaksa terbasmi, dari pagi hingga malam. Flying Yaksa terlalu banyak. Ketika Seber memanfaatkan perlindungan untuk menarik dua kepala keluarga Zhao, Wei Hong mengumpulkan semua Flying Yaksa dan menghilang di tempat. Meskipun Wei Hong telah pergi, seluruh kota Xifang menjadi gempar. Tidak seorang pun menyangka bahwa dua orang terkuat dari keluarga Zhao akan terbasmi dengan mudah. Kali ini, keluarga Zhao mungkin tidak akan dapat bertahan hidup, tetapi akan terluka parah. Anak ini sangat mesum. Ya, aku tidak pernah menyangka akan ada rencana cadangan yang begitu kuat. Sayang sekali bahwa kepala keluarga Zhao, yang selama ini pintar, berakhir di selokan. Namun, mulai sekarang, keluarga Zhao tidak akan berani bertindak sombong lagi. Beberapa orang berbicara dengan cepat. Namun, semua orang sangat senang dan lega. Bagaimanapun, mereka membenci keluarga Zhao sampai ke akar-akarnya, dan karena itu, mereka tentu saja senang melihat kemalangan keluarga Zhao. Anak ini sungguh tegas. Song Ba bergumam sambil melihat Wei Hong pergi. Sementara beberapa orang masih terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan Wei Hong, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak lihat. Lihat, apa itu? Teriakan yang sedikit menakutkan itu membangunkan mereka, dan ketika mereka melihat ke arah yang dituju Fang Tong, mereka melihat api di timur, dan ada juga pertempuran. Beberapa orang tampaknya tiba-tiba mengerti sesuatu, dan tanpa henti, mereka dengan cepat berlari ke kejauhan. Apakah dia gila? Song Ba berpikir dengan tidak percaya, dan pada saat yang sama, dia berlari lebih cepat ke arah timur. Tuan, keluarga Zhao kami telah mengaku kalah kali ini. Anda dapat mengajukan permintaan apapun yang Anda inginkan. Apapun itu, keluarga Zhao kami akan menyetujuinya. Seorang pria parubaya, saat ini, tampak sangat panik. Melihat para yaksa terbang di langit membasmi dengan gila-gilaan, hati pria parubaya itu berdarah. Dia tidak lagi memiliki harapan bagi kepala keluarga, jadi dia menatap Wei Hong dan berbicara dengan cepat. Asalkan kita bisa melewati malam ini, kita harus segera memberitahu Tuan Tertua dan memotong-motong orang ini menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, hati lelaki setengah baya itu dipenuhi dengan niat membasmi. Apa yang terjadi hari ini hanyalah aib bagi keluarga Zhao, dan begitu banyak orang meninggal, dan masalah ini harus diselesaikan. Wei Hong, yang awalnya bersiap untuk menyelamatkan nyawa mereka, merasakan niat membasmi di hati pria parubaya itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir pada saat ini, kamu masih ingin membasmiku. Engah, dengan ketukan ringan dua jari, sebuah hati merah muncul di dahi pria parubaya itu dan kepalanya langsung hancur. Pada saat ini, Wei Hong, melihat Flying Yaksa yang sangat bersemangat, diam-diam merasa tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa memberi makan begitu banyak Flying Yaksa di masa depan? Wei Hong, mari kita bantai seluruh kota Xifang. Dengan cara ini, semua yaksa terbang akan ditingkatkan, dan kekuatanmu akan menjadi semakin kuat. Bagaimana menurutmu? Merasakan pikiran Wei Hong, Seber tertawa dan berkata dalam mutiara Pluto saat ini. Jelas, untuk itu, membantai keluarga Zhao saja sudah terlalu biasa. Oleh karena itu, ia harus merayu Wei Hong lagi untuk melihat apakah ia dapat membantai seluruh kota Xifang. Cara tercepat bagi yaksa terbang untuk tumbuh adalah dengan menghisap darah dan daging manusia, dan jika dikombinasikan dengan ramuan yang disempurnakan oleh Cyber, itu akan lebih efektif. Karena itu, Seber selalu ingin memulai pembasmian massal dengan Wei Hong, tetapi keluarga kecil saja tidak cukup, jadi Seber secara khusus memimpikannya Wei Hong yang mampu membasmi tanpa batas. Lebih baik kau tersesat. Mendengar kata-kata jahat Seber, Wei Hong mencibir dan mengabaikannya. Pada saat ini, Wei Hong mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Mansion.
Beberapa orang yang tampaknya sedikit kuat semuanya telah terbasmi. Mengenai hal-hal yang tersisa, bukan giliran Wei Hong untuk campur tangan sama sekali, karena semua Flying Yaksa telah bergegas menuju mangsanya. Pada saat ini, rumah Zhao telah sepenuhnya menjadi neraka di bumi. Wei Hong melayang di udara. Dua yaksa terbang dengan pelatihan militer melindungi Wei Hong. Melihat suara tangisan yang memekakkan telinga di bawah, Wei Hong tidak bereaksi sama sekali, dan matanya dingin. Memotong rumput tanpa meninggalkan akar, ini adalah ide Wei Hong yang biasa, tetapi pada saat ini, dia mendengar suara yang sedikit marah, kamu terlalu berdarah dingin. Kejahatan apa yang telah dilakukan banyak orang di keluarga Zhao? Wei Hong tidak perlu menoleh untuk mendengar suara itu, yang terdengar sangat familiar. Dalam sekejap, dia tahu siapa orang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi dingin di wajahnya. Dia berbalik untuk melihat wajah Song Yuzi yang sedikit marah dan berkata dengan tenang, apa hubungannya denganmu? Kita semua adalah pejuang. Sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu bahwa kita tidak boleh membiarkan keluarga kita menderita kerugian. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Zhao. Kamu terlalu berdarah dingin. Song Yuzi masih terengah-engah. Jelas, setelah mendengar bahwa Wei Hong akan membantai seluruh keluarga, Song Yuzi tidak berani tinggal sebentar. Namun, ketika dia tiba di gerbang rumah Zhao, dia melihat pertempuran yang sangat berdarah dan brutal, bercampur dengan tangisan dan bahkan suara panik, yang membuat wajah Song Yuzi semakin marah. Oleh karena itu, melihat pelaku di depannya, Song Yuzi tentu saja tidak akan mengatakan hal baik apapun, dan Wei Hong meliriknya dengan acuh tak acuh, dan bahkan terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan masih melihat ke arah rumah Zhao. Meskipun Flying Yaksa menyerap esensi dan darah yang tak terhitung jumlahnya, Wei Hong juga menyebarkan semua dantiannya dan menelan apa yang bisa diserapnya. Pada saat ini, Song Yuzi melihat bahwa Wei Hong sama sekali tidak peduli, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Dia benar-benar meninggalkan Wei Hong dan berjalan menuju Zhao Mansion. Gulungan. Tombak di tangan Song Yuzi tiba-tiba memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan dia langsung membasmi seekor yaksa terbang dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih lemah dengan satu tembakan. Pada saat yang sama, dia mengangkat gadis berusia 3 tahun itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Song Yuzi menari dengan tombaknya dengan cepat, dan cahaya tombaknya sangat tajam. Semua Flying Yaksa yang ingin mendekatinya dibasmi olehnya. Pada saat ini, Wei Hong membuka matanya, dan matanya dingin. Desir, Wei Hong melangkah di depannya. Dia tidak membiarkan Flying Yaksa yang kuat itu menaklukkan Song Yuzi secara langsung. Sebaliknya, dia datang di depan Song Yuzi. Di bawah tatapannya yang sedikit ngeri, tangan kanan Wei Hong langsung berubah menjadi naga panjang. Telapak tangan naga yang besar menghantam Song Yuzi. Serangan yang tiba-tiba itu membuat Song Yuzi tidak dapat bereaksi sejenak. Kemudian, sedikit amarah muncul di wajahnya. Dia mengerahkan energi sejatinya, dan tombak di tangannya bersinar terang, dan menghantam telapak tangan naga yang diubah oleh Wei Hong. Wei Hong sangat kedinginan. Pada saat ini, dengan teriakan pelan dari Wei Hong, kelima jari telapak naga besar itu mencengkeram Song Yuzi. Tekanan yang mengerikan itu membuat Song Yuzi tampak ngeri. Desir, Wei Hong menyambar tombak itu, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kelima jarinya untuk menghalangi Song Yuzi dan anak dalam pelukannya di depannya, sambil menatapnya dengan dingin bodoh. Belum lagi kamu dan keluarga Zhao adalah musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Lihatlah gadis kecil dalam pelukanmu, lihatlah kemarahan di matanya, apakah menurutmu dia akan membiarkanku pergi? Song Yuzi menatap gadis kecil di pelukannya. Melihat ekspresi sedihnya, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Namun, di balik ekspresi sedih gadis kecil itu, Wei Hong benar-benar melihat kebencian yang mengerikan di matanya. Song Yuzi menatap yang lain dan sedikit mengerti. Meskipun dia tahu dia salah, dia tidak mengoreksi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia terus menatap Wei Hong dan berkata dengan dingin, tidak peduli apa, tidak baik bagimu untuk membasmi orang yang tidak bersalah seperti ini. Bodoh. Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikan Song Yuzi saat ini. Ketika dia ingin berbicara lebih banyak, Wei Hong meninggalkannya. Song Yuzi, yang telah dihormati oleh banyak orang sejak kecil, tidak menyangka bahwa dia akan dibuang begitu saja seperti ini. Wei Hong, kamu. Saat Song Yuzi ingin mengatakan sesuatu yang lain, sesosok muncul di sampingnya dan buru-buru membujuk Song Yuzi untuk menyerah. Nona, mengapa Anda ingin berkelahi dengannya? Bukankah sudah kukatakan kepadamu untuk tidak berbuat jahat padanya? Paman Song menatap nona mudanya dan begitu ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Tahukah Anda,
di mata Paman Song, Wei Hong telah ditetapkan sebagai pembasmi. Oleh karena itu, ketika ia mendengar bahwa Wei Hong telah membasmi kedua kepala keluarga Zhao dan bersiap untuk membantai keluarga Zhao, ia benar-benar tidak dapat mempercayainya sejenak. Justru karena rasa takut itulah nona muda itu benar-benar bertengkar dengan Wei Hong, yang membuat Paman Song berkeringat dingin. Dan tepat ketika pembantaian itu terjadi, beberapa orang berdatangan satu demi satu. Sial, apakah anak ini benar-benar gila? Dia benar-benar datang untuk membantai keluarga Zhao. Ya, apakah dia tidak tahu latar belakang keluarga Zhao? Selain itu, dia tidak melepaskan siapapun, baik muda maupun tua. Dia benar-benar kejam. Ya, dengan kekuatan satu orang, dia benar-benar ingin membantai seluruh keluarga. Dia benar-benar cukup kuat. Orang-orang yang baru saja tiba dengan cepat mulai membicarakan kemunculan Wei Hong yang tiba-tiba ini. Mereka benar-benar merasa bahwa anak laki-laki di depan mereka benar-benar tidak bermoral dan begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. 1 jam berlalu dengan tenang. Selama 1 jam itu, Wei Hong melayang di udara tanpa bergerak sedikitpun. Namun, suara perkelahian dan auman di bawah sana semakin pelan. Ketika Wei Hong membuka matanya, tidak ada seorang pun yang masih hidup di seluruh keluarga Zhao. Bersambung. Merasakan banyaknya orang yang datang, Wei Hong mencibir dan melambaikan tangannya. Semua yaksa terbang dikumpulkan oleh Wei Hong. Melihat ke bawah, itu seperti neraka di bumi. Seluruh tubuh Wei Hong terjerat dengan aura pembasmi yang tak berujung. Aura pembasmi ini membuat Wei Hong tampak seperti ibel. Setelah mengumpulkan semua keuntungan, Wei Hong menghilang dari tempat itu. Orang ini benar-benar orang yang kejam. Siapa yang mengira dia berani membantai seluruh keluarga Zhao? Hehe, apakah itu hanya pembantaian? Dia hanya memperlakukan semua orang di keluarga Zhao sebagai makanan. Tetapi jika anak ini melakukan hal ini, saya khawatir dia akan mendapat masalah. Beberapa penonton dengan cepat bertukar pikiran, dan Song Ba juga berjalan keluar dari samping dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia mengira Wei Hong hanya ingin mempermalukan keluarga Zhao, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wei Hong benar-benar akan memusnahkan keluarga Zhao. Aku harus kembali dan memberitahu kepala keluarga tentang hal ini. Jika Zhao Songnan tahu tentang hal ini, dia mungkin akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Song. Song Ba berpikir dalam hati dan pergi. Hanya dalam 1 malam, berita bahwa Wei Hong telah membasmi seluruh keluarga Zhao menyebar ke seluruh kota Xifang. Semua orang membicarakannya, dan mereka semua benar-benar ketakutan dengan keberanian Wei Hong. Panggilan, ... Wei Hong membuka matanya, secercah cahaya melintas di matanya. Setelah berlatih semalaman, Wei Hong merasa kekuatannya sedikit meningkat, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, ekspresi Wei Hong sangat tenang. Dia berdiri dan berjalan keluar. Kolam ametis adalah tempat yang kecil, dan ada 2 kunci untuk membuka tempat ini. 1 dipegang oleh keluarga Song, dan 1 lagi dipegang oleh keluarga Zhao. Oleh karena itu, untuk membukanya hari ini, Wei Hong harus pergi ke keluarga Song. Berjalan di jalan, Wei Hong mendengarkan diskusi di sepanjang jalan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Diskusi orang banyak benar-benar menggambarkan Wei Hong sebagai ibal besar. Namun, Wei Hong terlalu malas untuk menjelaskan. Niat membasmi di tubuhnya disembunyikan olehnya. Dia berjalan di antara kerumunan seperti orang biasa. Ketika dia tiba di rumah keluarga Zhao, prajurit yang menjaga gerbang terkejut ketika dia melihat Wei Hong. Wajahnya menjadi pucat, membuat Wei Hong terdiam. Tampaknya dia benar-benar telah menjadi penjahat total. Tuan Wei, saya minta maaf. Kita pernah saling menyinggung sebelumnya. Ini permintaan maaf saya. Baru saja tiba di halaman depan, Wei Hong belum bereaksi, tetapi dia melihat Song Xiao dan anak buahnya keluar. Melihat Wei Hong dengan sedikit panik, dia berkata bahwa meskipun Song Xiao juga seorang praktisi militer, setelah mendengarkan laporan Song Ba, Song Xiao merasa benar-benar bingung. Dia tentu tahu kekuatan Wei Hong, tetapi dia tidak menyangka Wei Hong akan begitu kejam. Menurut Song Xiao, Wei Hong bisa dikatakan sebagai orang bodoh yang sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Oleh karena itu, jika Wei Hong benar-benar menyalahkannya atas segalanya, maka dia akan menghancurkan keluarga Song. Song Xiao harus mengatakan bahwa dia merasa Wei Hong benar-benar mampu melakukannya. Tidak masalah, aku akan menerima hadiah ini. Bisakah kita membuka kolam kristal ungu sekarang? Wei Hong tersenyum dingin. Dia tentu saja memahami ide keluarga Song. Mereka hanya meminjam kekuatannya. Namun, Wei Hong tidak peduli. Saat ini, yang dia pedulikan adalah pembukaan kolam kristal ungu.
Semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu Tuan Muda Wei. Melihat Wei Hong tidak marah, Song Xiao menghela napas lega. Pada saat yang sama, ia menuntun Wei Hong ke halaman belakang. Wei Hong mendapati bahwa tidak ada orang lain di halaman belakang kecuali Song Ba dan Song Yuzi. Tuan Wei, kolam kristal ungu ini dibatasi jumlah orang yang dapat membukanya dalam satu waktu. Hanya 3 orang yang dapat masuk dalam satu waktu, dan mereka akan keluar secara otomatis setelah 1 hari, dan kolam akan terbuka lagi. Song Xiao menatap wajah Wei Hong yang terkejut dan menjelaskan dengan lembut. Jangan khawatir, aku mengerti maksudmu. Aku hanya akan masuk sekali, dan setelah keluar, aku akan pergi. Melihat ekspresi Song Xiao, Wei Hong mencibir dalam hatinya dan berkata dengan ringan. Song Ba di samping menyapa Wei Hong dengan lembut, tetapi Song Yuzi masih menatap Wei Hong dengan cemberut di wajahnya. Untungnya, Wei Hong tidak ingin berdebat dengannya. Kalau begitu, Tuan Wei, haruskah kita bersiap untuk memulai kolam kristal ungu sekarang juga? Song Xiao berkata dengan sedikit gugup, sambil menatap Wei Hong yang berdiri di samping. Song Xiao di depannya tidak memiliki sedikit pun sikap seorang ahli bela diri. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati, yang membuat Wei Hong merasa geli. Namun, Wei Hong tidak menyangka bahwa dia dapat dengan mudah menghabisi seluruh keluarga. Bahkan jika Song Xiao telah mencapai tingkat ahli bela diri, dia tidak akan pernah berani menyinggungnya dengan mudah. Mendengar perkataan Wei Hong, raut wajah Song Xiao sedikit berubah. Ia menyilangkan kedua tangannya dengan ringan dan membuat segel yang rumit. Pada saat yang sama, 2 lempengan kayu tiba-tiba muncul di hadapan Song Xiao. Pada saat ini, Song Xiao dengan panik menyuntikkan energi bela diri ke dalam lempengan kayu tersebut, dan kedua lempengan kayu tersebut menyatu menjadi satu. Tepat saat kedua bagian itu menyatu, seluruh papan kayu itu memancarkan cahaya yang cemerlang, dan pada saat ini, sebuah pintu besar muncul di kehampaan. Di balik pintu ilusi itu terdapat sebuah kota besar, dan di kota itu, energi spiritual yang tak ada habisnya meluap. Ada sedikit kegembiraan di mata Song Ba dan Song Yuzi. Hanya melihat energi spiritual yang tak berujung yang mengalir dari gerbang membuat orang merasa bersemangat, belum lagi benar-benar masuk dan menikmatinya. Tuan Wei, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Anda bisa langsung masuk. Song Xiao melirik Wei Hong dan berkata dengan lembut, lalu berkata kepada Song Ba dan Song Yuzi, baiklah, kalian semua bisa langsung masuk. Setelah itu, Song Ba dan Song Yuzi saling berpandangan dan melangkah masuk. Wei Hong sedikit mengernyit, lalu dia juga melangkah masuk. Pada saat ini, Song Xiao juga memegang 2 papan kayu di tangannya. Tuan, apakah Song Ba dan Yuzi sudah masuk? Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul dari belakang dan bertanya dengan sedikit khawatir. Baiklah, aku sudah mengingatkan mereka berdua sebelumnya bahwa saat mereka sampai di sana, mereka pasti akan lebih pandai menyerap daripada Wei Hong. Song Xiao berkata ringan dengan ekspresi licik di wajahnya. Baguslah, hehe, kalau tidak ada kayu kental, Wei Hong tidak akan bisa menyerap terlalu banyak. Pria parubaya itu hanya tersenyum dan berkata dengan lembut. Jangan bicarakan ini lagi. Ayo kembali. Zhao Songnan mungkin akan segera menghilang. Mendengar perkataan pria parubaya itu, raut wajah Song Xiao berubah sedikit dingin, lalu dia mendengus dingin. Kebaikan. Wei Hong melihat ke kolam besar yang terbentuk oleh kondensasi kabut, dan energi spiritual tak berujung yang terpancar dari kolam tersebut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena meskipun dia merasa bahwa energi spiritual akan meluap, energi itu tidak diserap oleh tubuhnya sama sekali. Apakah ini kolam kristal ungu? Berdiri dengan tenang, Wei Hong bergumam bahwa ini jelas hanya sebuah ruang kecil. Setelah menghitung cepat, ia menemukan bahwa totalnya ada 8 kolam besar. Karena ia tidak mengetahui situasinya, Wei Hong tidak bertindak gegabah. Tepat saat Wei Hong melihatnya, Song Ba dan Song Yuzi, yang tidak jauh dari Wei Hong, sama sekali tidak ragu. Jelas bahwa mereka telah menerima instruksi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berdua langsung melompat ke salah satu kolam besar dan langsung diselimuti oleh awan. Apakah energi spiritualnya bergerak? Wei Hong melihat energi spiritual di kedua kolam itu dan mendapati bahwa energi itu benar-benar bergerak, seolah-olah itu adalah pusaran air yang besar. Melihat ini, ekspresi dingin melintas di wajah Wei Hong. Tidak heran Song Xiao begitu murah hati. Tidak heran mereka menunjukkan ekspresi mengejek ketika dia akan masuk. Tampaknya pasti ada cara khusus untuk menyerap energi spiritual di sini. Haha, Wei Hong, ini benar-benar anugerah, anugerah. Gok, gok. Titik. Tepat saat Wei Hong sedang berpikir,
suara Seber yang bersemangat terdengar di benaknya, yang membuat Wei Hong sedikit tercengang. Namun, Seber tidak membuat Wei Hong penasaran, tetapi dengan cepat berkata energi spiritual kristal ungu di sini dapat sepenuhnya menginfeksi yaksa terbang, dan bahkan melenyapkan roh-roh jahat di antara mereka. Woof, woof, ini anugerah. Wei Hong, berhenti bicara omong kosong, cepat lepaskan semua yaksa terbang. Jika kamu beruntung, kamu bahkan dapat memadatkannya menjadi tubuh pelatihan seni bela diri lagi. Melihat Wei Hong tidak bereaksi, Seber mulai menggonggong di dalam mutiara Pluto, tampak sangat cemas. Setelah mendengar kata-kata Seber, Wei Hong mencibir, keluarlah dan rasakan. Energi spiritual di sini seperti bulan di dalam air dan bunga di dalam cermin. Tidak ada cara untuk menyerapnya. Mendengar perkataan Wei Hong, Saibo tiba-tiba terbang keluar, melambaikan cakarnya dengan ringan, lalu menatap Wei Hong dengan tatapan mengejek di matanya, dan menyalak energi kristal ungu berbeda dari urat spiritual. Energi spiritual tidak dapat diserap secara langsung, tetapi perlu disempurnakan. Dan Song Xiao dan Song Yuzi di dua kolam itu jelas telah berlatih gerakan, sehingga mereka dapat meminjam energi spiritual. Berhentilah bicara omong kosong dan langsung ke intinya. Mendengar Seber pamer lagi, Wei Hong menunjukkan sedikit ketidaksabaran dan berteriak keras. Hehe, sangat mudah untuk menyerap energi spiritual. Kamu telah melupakan efek mutiara Pluto. Pada saat ini, Saib berkata, dan dengan lembut menarik dengan cakarnya, dan mutiara Pluto terbang keluar langsung dari dantiannya, dan saat cakar Saib menari dengan lembut, mutiara Pluto benar-benar memancarkan semburan cahaya hijau, dan saat cahaya hijau menyelimuti itu, energi spiritual benar-benar secara bertahap mengembun di sekitarnya, dan saat cahaya hijau menyelimuti itu, energi spiritual benar-benar tampak diencerkan. Baiklah, apa ini? Wei Hong tiba-tiba terkejut melihat perubahan pemandangan itu, dan bertanya dengan bingung dan ekspresi ragu di wajahnya. Apakah menurutmu mutiara Pluto hanya berbeda di luar angkasa? Mutiara Pluto adalah harta karun yang dibuat oleh guruku saat itu, dan mutiara itu memiliki cahaya dari 5 elemen, yang dapat menyerap segalanya. Meskipun ki kristal ungu ini tidak dapat diserap, ia dapat sepenuhnya diubah menjadi ki asli melalui mutiara Pluto. Melihat Wei Hong, ketiga kepala guk-guk Seber menjadi sombong lagi dan berbicara dengan suara dingin dan arogan. Saat dia berkata demikian, Saibo melepaskan flying yaksa yang tak terhitung jumlahnya. Melihat puluhan ribu flying yaksa, hanya tersisa 1000, yang membuatnya diam-diam merasa tertekan. Awalnya, Saibo mengatakan kepadanya bahwa jumlah flying yaksa ini cukup mencengangkan. Meskipun Wei Hong menghancurkan keluarga Zhao, orang-orang itu tidak cukup diserap oleh flying yaksa. Dapat dikatakan bahwa konsumsi satu flying yaksa dapat dihitung dalam hitungan menit dan detik. Justru karena konsumsi yang mengejutkan dan fakta bahwa mereka sekarang tidak dapat menyerap, mereka hanya dapat saling membasmi. Dari puluhan ribu flying yaksa, hanya 1000 yang tersisa. Namun, ribuan flying yaksa ini sangat kuat, dan masing-masing dari mereka berada di atas level ke-8 martial honor. Setelah 1000 yaksa terbang dilepaskan oleh Cyber, kolam besar itu ditutupi dengan cahaya hijau mutiara Pluto. Energi spiritual yang tak terbatas diserap oleh mereka dan momentum mereka perlahan meningkat. Jika 1000 yaksa terbang ini semua dapat menerobos ke tingkat Wujun, maka ketika mereka kembali ke Sekte Yangshen, aku tidak akan takut lagi pada Hualong. Merasakan peningkatan pesat pada tingkat kultivasi flying yaksa dalam kabut spiritual, mata Wei Hong berbinar gembira dan dia bertanya dengan penuh semangat. Kau terlalu banyak berpikir. Apa kau pikir begitu mudah bagi Wu Jun untuk menerobos? Jika salah satu yaksa terbang ini dapat menerobos kultivasi Wu Jun, kau akan senang. Seber melayang di udara, menggerakkan cakarnya dengan cepat. Mendengar kata-kata Wei Hong, dia menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dengan nada sinis. Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya. Karena dia bisa mengubah energi spiritual sekarang, dia tidak menyia-nyiakannya. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mengalirkan energi bela dirinya, menyerap energi spiritual yang diselimuti oleh cahaya hijau. Sebagian diserap oleh Wei Hong. Luka-luka di tubuhnya perlahan pulih. Wei Hong memejamkan matanya sedikit, tidak lagi memperhatikan situasi di luar. Sebaliknya, dia memfokuskan pikirannya dan perlahan menyerap energi kecubung. Cyber, yang melayang di langit, merasakan suara gemuruh yang datang dari tubuh Wei Hong dari waktu ke waktu, dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Anak ini memang layak dipilih oleh guru. Jika dia benar-benar berhasil mencapai tingkat sekte bela diri di sini, maka dia mungkin memiliki peluang untuk menang melawan Hualong. Pada saat ini, ketika Seber memikirkan Hualong yang menakutkan,
ketiga kepala guk-guk itu menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Pada saat yang sama, cakar mereka menari dengan cepat lagi. Saat Seber menari, energi spiritual di beberapa kolam di dekatnya semuanya ditarik. Apa yang terjadi? Song Xiao dan Song Yuzi, yang sedang duduk bersila di kolam dan menyerap energi spiritual sepuasnya, tiba-tiba membuka mata mereka. Raut kebingungan terpancar di wajah mereka. Mereka jelas tidak mengerti mengapa mereka merasa seolah-olah energi spiritual di kolam telah dirampas. Namun, mereka berdua secara alami tidak memiliki persepsi jiwa yang sama dengan Wei Hong. Kabut spiritual ada di mana-mana dan mereka berdua tidak dapat melihat apapun. Pada saat ini, karena kabut spiritual di kolam tidak berkurang dengan cepat, kabut itu ditelan dengan panik lagi. Namun, setelah 1 jam, keduanya tidak bisa lagi duduk diam. Bagaimana bisa? Song Ba dan Song Yuzi membuka mata mereka pada saat yang sama, dan melihat bahwa kabut spiritual di kolam sebagian besar telah menghilang, seolah-olah sedang dijarah dengan gila-gilaan. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka terbang keluar dari kolam pada saat yang sama. Kakak, apa kabar? Song Yuzi tampak bingung dan bertanya sambil mengerutkan kening. Ekspresi Song Ba sangat muram, dan dia menatap dingin ke tempat Wei Hong duduk bersila di kejauhan. Pada saat ini, kabut spiritual di seluruh kolam Zijing telah menjadi sangat tipis, dan sosok Wei Hong di kejauhan muncul secara alami. Energi spiritual yang tak berujung mengalir deras ke kolam di sebelah Wei Hong dari kolam lainnya. Mengikuti tatapan Song Ba, Song Yuzi juga mengerti, dan kilatan kemarahan melintas di wajahnya. Dia berkata dengan marah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita dengan baik hati membiarkannya datang ke Zijingtan, tetapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia ingin menjara energi spiritual dengan gila-gilaan. Sambil berbicara, Song Yuzi berjalan ke arah Wei Hong berdiri. Saat itu, Song Ba sangat marah dan sudah lama melupakan perintah sang patriark. Dia mengikutinya dari dekat dan datang ke Wei Hong dalam sekejap mata. Wei Hong, melihat Wei Hong masih memejamkan matanya, Song Yuzi tidak tahan lagi, jadi dia maju selangkah dan berteriak dengan dingin. Yuzi. Song Ba juga terkejut mendengar kata-kata tidak sopan dari adiknya, dan berteriak dengan suara pelan. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba membuka matanya, secercah cahaya melintas di matanya, dan menatap kedua orang itu dengan tatapan bertanya, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh keluar. Setelah mengatakan ini, Wei Hong kembali memejamkan matanya. Melihat sikap Wei Hong, Song Yuzi menjadi geram. Ia melangkah maju. Tangan kanannya melesat ke arah Wei Hong, dan cahaya merah pekat langsung menyelimuti Wei Hong. Momentum yang mengerikan itu membubarkan kabut spiritual, tetapi Wei Hong hanya menjentikkan jarinya dengan ringan, dan energi pisau terbang keluar dari ujung jarinya, langsung membubarkan cahaya tinju Song Yuzi. Energi pedang yang telah tersebar, bagaimanapun, mengembun lagi dengan suara pengembunan dari Wei Hong. Dalam sekejap mata, energi itu mengembun menjadi cahaya pedang yang tajam lagi, menghantam tubuh Song Yuzi dengan keras. Song Ba, yang berdiri di dekatnya, ingin memblokirnya, tetapi langsung terhempas oleh akibatnya. Engah. Song Yuzi dan Song Ba memuntahkan darah dan terpental. Mereka saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka akhirnya teringat pria kejam di depan mereka. Namun, dia adalah tuan yang membasmi seluruh keluarga Zhao. Memikirkan hal ini, mereka berdua sempat bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Songmu telah menguasai metode menyerap kekuatan di sini tetapi tidak memberitahuku, jadi jangan salahkan aku karena menjarah. Selain itu, kesabaranku terbatas, jangan menguji kesabaranku. Wei Hong menatap mereka berdua dengan tenang, lalu berteriak lagi dengan suara dingin, enyahlah. Anda, Song Yuzi ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik oleh Song Ba. Melihat kedua orang di kejauhan, Wei Hong mencibir, memejamkan matanya lagi, dan perlahan-lahan mengalirkan energi bela dirinya. Pada saat ini, Saibo, yang melayang di udara, berkata dengan sedikit terkejut, kamu cukup kejam. Kejam sekali ya, keluarga Song jelas-jelas mempermainkanku, dan setelah lukaku sembuh, aku akan kembali. Di sini, bagiku, aku hanyalah orang yang lewat. Kalau keluarga Song benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, aku tidak keberatan menghancurkan mereka. Saat Wei Hong berbicara, sedikit ekspresi permusuhan muncul di wajahnya, dan dia berteriak dengan dingin. Saat dia berbicara, seluruh tubuh Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi, seperti patung pembasmi. Setelah selesai berbicara, dia menutup matanya lagi. Merasakan aura pembasmi dari Wei Hong, Seber menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah kejadian di Gunung Longwu,
Wei Hong memang sedikit berubah. Namun, hanya dengan menjadi orang yang kejam, Anda dapat hidup lebih lama. Saat Saibo sedang berpikir, ketiga kepala guk-guk itu tersenyum pada saat yang sama dan menyerap kabut spiritual yang tak berujung itu lagi. Namun, Song Ba dan Song Zi di kejauhan tidak dapat melihat Saibo, tetapi hanya dapat melihat kabut spiritual di atas kepala Wei Hong, yang semakin lama semakin tebal. Kakak, mengapa kamu menghentikanku? Song Yuzi, yang dihentikan oleh Song Ba, masih menunjukkan kemarahan di wajahnya dan berteriak dengan suara rendah. Baiklah, kita tidak bisa tinggal lama di kolam kristal ungu, jadi mari kita serap kabut spiritual dengan cepat. Wei Hong punya perjanjian dengan kita. Begitu waktunya habis, dia tentu tidak akan bisa kembali setelah pergi. Selain itu, tidak ada seorang pun di kota Sifang yang bisa menghentikannya. Bertahanlah. Song Ba tersenyum pahit dan berkata tanpa daya. Pada saat ini, Song Yuzi melirik ke arah Wei Hong, mengumpat beberapa kata secara diam-diam, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dia melompat ke kolam roh lagi dan menyerap kabut roh yang sudah tipis. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Ketika lampu merah menyala di kolam kristal ungu, Song Ba dan Song Yuzi menghilang dari tempat itu. Namun, Wei Hong justru mengabaikan lampu merah itu dan tetap di sana. Ketika Song Ba dan Song Yuzi muncul kembali di halaman, Song Xiao bergegas menemui mereka. Melihat bahwa momentum keduanya telah menembus, dia juga menunjukkan sedikit rasa puas. Namun, ketika dia melihat bahwa keduanya tidak terlihat begitu baik, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung ada apa. Tuan, Wei Hong tampaknya memiliki semacam harta karun yang dapat menyerap kabut spiritual. Selain itu, kabut spiritual yang diserap oleh kita berdua kurang dari 1% darinya. Song Ba menceritakan situasi di dalam. Setelah mendengar perkataan Song Ba, raut wajah Song Xiao sedikit berubah. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan bingung, mengapa Wei Hong tidak keluar. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Patriark, Song Ba dan Song Yuzi menyadari bahwa hanya mereka berdua yang keluar. Tiba-tiba, mereka memikirkan sebuah kemungkinan. Song Yuzi berkata dengan suara yang putus asa, mungkinkah dia benar-benar memiliki harta karun yang dapat membuatnya tinggal di sini untuk waktu yang lama Patriark? Jika demikian, aku khawatir semua kabut spiritual di dalam akan diserap olehnya. Song Xiao tidak peduli tentang hal lain saat ini, dan berkata kepada keduanya lagi, jadi, kalian berdua masuk lagi, ingat, jangan mencoba merekrutnya lagi, tetapi cepat tingkatkan kekuatan kalian sendiri. Sambil berkata demikian, dia mengabaikan Song Ba dan Song Yuzi, mengeluarkan lagi dua papan kayu itu, menyuntikkan energi bela diri ke dalamnya, dan berteriak dengan tegas, bukalah untukku. Namun tak lama kemudian, raut wajah Song Xiao berubah menjadi jelek, karena ruang itu tidak terbuka, dan kedua papan kayu itu sama sekali tidak merespons. Song Ba dan Song Yuzi di samping memandang kepala keluarga itu dan raut wajah mereka sedikit berubah. Sehat, Song Xiao menghela napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum masam, aku tidak memikirkan ini dengan matang. Sekarang, ini satu-satunya cara. Apa Patriark? Apakah kita akan membiarkan Wei Hong tinggal di sana dengan kecepatannya? Aku khawatir sebagian besar kabut spiritual di kolam kristal ungu akan diserap olehnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Song Xiao, Song Yuzi berkata dengan tidak percaya. Haha, Yuzi, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Orang itu orang yang kejam, kita tidak bisa memprovokasi dia sekarang. Lagi pula, kita tidak bisa memasuki kolam kristal ungu sekarang. Apa kau ingin keluarga Song kita berperang dengannya? Song Xiao berkata sambil tersenyum kecut. Tapi, Patriark, bisakah kita lupakan saja masalah ini? Ekspresi muram melintas di wajah Song Ba, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Lupakan saja kalau orang itu hanya tinggal di sana selama 1 hari dan kemudian meninggalkan kota Sifang, mungkin dia masih hidup. Tapi sekarang, kuharap dia bisa tinggal di sana selama beberapa hari lagi. Setelah itu, kita bisa menonton pertunjukannya saja. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Song kita. Song Xiao menatap Song Ba, ekspresi dingin melintas di wajahnya, lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tiba-tiba tertawa. Bersambung. Kurasa keluarga Song menjadi gila. Saat itu, Sep sedang duduk di Pearl of Pluto, tampak sangat santai dan puas. Dia mengambil sepotong tulang dari suatu tempat, memegangnya di antara kaki depannya, dan berbicara sambil mengunyahnya. Mereka hanya memintanya, jangan hanya fokus pada makan. Perhatikan Flying Yaksa dan lihat apakah ia bisa berubah menjadi seorang prajurit. Wei Hong mendengus dingin, menatap Seber seperti seorang bos,
kilatan kemarahan muncul di wajahnya, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak keras. Kenapa kamu terburu-buru, tidak bisakah kamu memeriksanya sendiri? Ada kilatan penghinaan di mata Guk-Guk Sop, dan dia berkata dengan ringan. Pada saat ini, Wei Hong melihat ke arah kolam besar yang telah terendam dalam kabut spiritual yang tak berujung. Tawa gembira terdengar dari sana, tetapi Wei Hong sama sekali tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Pada saat ini, ia melihat kaki depan Seber melambai pelan. Di Mutiara Pluto, cahaya biru membelah kabut spiritual menjadi dua, tetapi Wei Hong melihat bahwa dari 1000 Flying Yaksa, hanya tersisa kurang dari 500. Selain itu, tidak ada jejak energi evil pada masing-masing Flying Yaksa. Mereka semua dimurnikan. Yang lebih mengejutkan Wei Hong adalah bahwa tingkat kultivasi salah satu Flying Yaksa berada di puncak tingkat ke-9 Martial Honor. Budidaya militer setengah langkah. Mata Wei Hong berbinar gembira, karena Saibo berkata bahwa kabut spiritual di kolam ini tidak berguna bagi dua Flying Yaksa yang telah mencapai level Wujun, jadi dia tidak melepaskannya. Sekarang, Flying Yaksa yang telah mencapai level setengah langkah ke Wujun tampaknya memiliki peluang bagus untuk menerobos ke level Wujun. Pada saat ini, Seber mengayunkan cakarnya lagi, dan pil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Mutiara Pluto. Seber memukul Flying Yaksa tanpa penyesalan. Jepret, jepret, jepret. Yang kulihat hanyalah pil hijau yang bertabrakan dengan tubuh Flying Yaksa, yang benar-benar membuat ledakan. Setelah ledakan, pil-pil itu langsung berubah menjadi hijau. Dalam waktu singkat, Flying Yaksa langsung dikelilingi oleh hijau. Mengaum, mengaum, mengaum. Jeritan tajam keluar dari mulut Yaksa terbang, dan pada saat yang sama, karena rasa sakit yang hebat, ia menari liar dengan garpu baja perak. Garpu baja perak itu memancarkan petir dan semua Yaksa terbang yang dekat dengannya ditelan olehnya. Ini adalah pil korosi, yang dapat mengikis tubuhnya dengan hebat, sembari memberinya kabut spiritual, dan di saat yang sama, menyerap Yaksa terbang lainnya untuk mengisi kembali kultivasinya. Sembari menjelaskan kepada Wei Hong, Seber melambaikan tangannya lagi. Sebuah galaksi muncul dari Mutiara Pluto. Setelah menyebar, galaksi itu memandikan Yaksa terbang lainnya di dalamnya. Di kolam kabut spiritual yang besar, pada saat ini, karena terendam air sungai, semua kabut spiritual telah hilang sepenuhnya, sementara kolam besar itu diairi dengan air sungai yang tak terhitung jumlahnya oleh Seber. Para Yaksa terbang yang berendam di dalamnya, dengan kultivasi yang lebih lemah, langsung terkorosi dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Cyber mengayunkan cakarnya lagi, dan satu demi satu pil korosif menghantam tubuh 100 Yaksa terbang yang tersisa. Nima, 1000 Yaksa terbang kini hanya tinggal 100. Setelah melihat begitu banyak Flying Yaksa, dan sekarang hanya tersisa 100, meskipun Wei Hong sudah siap secara mental, dia masih merasakan sedikit rasa sakit. Dia tahu bahwa Flying Yaksa memiliki kemampuan berkembang biak yang kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pertarungan antara Flying Yaksa ini akan begitu sengit. Itu bukan apa-apa. Jika 100 Yaksa terbang ini dapat berubah menjadi seorang prajurit, maka bahkan jika lebih banyak Yaksa terbang yang mati, itu akan sepadan. Seber menatap Wei Hong seolah-olah dia orang bodoh, lalu mengabaikannya begitu saja. Saat cahaya biru menghilang, kabut spiritual kembali menutupi kolam, dan Wei Hong tidak dapat melihat apapun kecuali gemuruh darinya. Seber duduk dengan kaki disilangkan, tampak sangat riang. Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya saat ini. Meskipun Guk-Guk menyebalkan ini sering melakukan hal-hal yang tidak berhasil untuknya, ia masih dapat diandalkan dalam banyak hal. Oleh karena itu, Wei Hong duduk lagi dan terus berlatih. Energi bela diri mengalir perlahan melalui tubuh Wei Hong, dan luka-luka di tubuh Wei Hong juga perlahan sembuh, membaik sedikit demi sedikit. Di kolam kristal ungu, Wei Hong tidak menyadari waktu, dan seluruh pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Sudah 5 hari, mengapa dia belum keluar juga? Tepat ketika Wei Hong lupa waktu dan benar-benar tenggelam dalam kultivasinya, di halaman luar, Song Xiao berdiri di luar dengan wajah yang sangat muram. Meskipun dia ingin Wei Hong tinggal lebih lama sehingga Zhao Songnan bisa datang setelah mendapat berita, dia tidak menyangka bahwa Wei Hong benar-benar tinggal di dalam selama 5 hari. 3 hari yang lalu, Zhao Songnan telah tiba di kota Sifang. Ketika ia tiba di keluarga Song, ia mengetahui bahwa Wei Hong sebenarnya disegel di kolam kristal ungu. Meskipun Zhao Songnan memiliki kultivasi yang luar biasa, ia tidak dapat melewatinya, jadi ia hanya bisa tinggal di dekatnya. 5 hari telah berlalu. Mungkinkah Wei Hong masih belum keluar tepat ketika Song Xiao sedang berjuang? Sebuah suara yang agak dingin terdengar di belakangnya, dia belum keluar. Setelah selesai berbicara,
Song Xiao merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan dia bahkan merasa sedikit sesak napas. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam, yang telah datang di belakang Song Xiao tanpa dia sadari. Wajahnya tampak mengintimidasi tanpa kemarahan, dan dia memancarkan aura dingin. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan tekanan yang mengerikan. Meskipun Song Xiao memiliki kultivasi seorang perwira militer, dia masih kewalahan oleh tekanan di depan pria parubaya berpakaian hitam itu, dan bahkan merasa sedikit terengah-engah. Ya, belum keluar. Wajah Song Xiao juga menjadi sedikit pucat, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya. Jangan biarkan aku tahu bahwa keluarga Songmu bersekongkol dengannya, kalau tidak. Pria parubaya berpakaian hitam itu mendengus dingin, dan tidak menyelesaikan kata-katanya. Namun, suara itu sendiri mengguncang pikiran Song Xiao, membuatnya merasa pusing. Namun kemudian, ekspresi Song Xiao sedikit ngeri, dan dia berteriak dingin, Zhao Songnan, meskipun kami tidak benar dengan keluarga Zhaomu, aku belum sampai pada titik ingin menghancurkan keluarga Zhaomu. Selain itu, aku telah membuat konsesi berulang kali. Jangan berpikir bahwa keluarga Song kami benar-benar takut padamu, dan jangan berpikir bahwa keluarga Song kami tidak memiliki siapapun. Kebaikan. Mendengar perkataan Song Xiao, lelaki setengah baya berpakaian hitam itu tampak sedikit dingin, dan matanya memancarkan cahaya yang kuat, memaksa Song Xiao untuk mundur berulang kali. Namun, ia kemudian menarik kembali tekanannya, melirik Song Xiao, berbalik dan pergi. Panggilan. Setelah lelaki setengah baya berpakaian hitam itu pergi, Song Xiao menghela napas lega. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa punggungnya benar-benar basah. Meskipun ada orang-orang dari keluarga Song yang dapat bersaing dengan Zhao Songnan di Sekte Pedang Salju, orang itu mungkin tidak benar-benar jatuh ke dalam keluarga Song. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Song Xiao tadi hanyalah untuk pertunjukan. Saya harap Wei Hong, kamu bisa keluar secepatnya. Kalau tidak, jika Zhao Songnan benar-benar marah, keluarga Song saya akan berada dalam bahaya besar. Ekspresi Song Xiao menampakkan sedikit kekhawatiran saat dia bergumam. 3 hari berlalu dengan tenang, tetapi Wei Hong masih belum keluar. Selama 3 hari ini, Zhao Songnan akan datang menemuinya hampir setiap hari. Namun, Song Xiao dapat merasakan bahwa Zhao Songnan semakin marah. Pada saat yang sama, Song Xiao merasa sangat khawatir. Pada hari keempat, ketika Song Xiao melihat Zhao Songnan datang lagi, dan melihat Zhao Songnan dengan niat membasmi, dia tidak berbicara kepadanya. Pada saat ini, Zhao Songnan berkata dengan ringan, berikan aku kuncinya. Setelah selesai berbicara, Zhao Songnan mengulurkan tangan kanannya dengan lembut, dan mengambil napas dalam-dalam, lalu menghisap Song Xiao di depannya. Song Xiao sangat terkejut sehingga dia tidak peduli dengan hal lain dan dengan cepat memberikan 2 lempengan kayu itu kepada Zhao Songnan. Sambil memegang 2 papan kayu itu, ekspresi Zhao Songnan menjadi semakin dingin. Dia meremasnya dengan ringan, matanya bersinar terang, dan cahaya dari telapak tangannya mengalir ke papan kayu itu, membuat papan itu tampak aktif dan memancarkan semburan cahaya. Buka untukku. Melihat kedua papan kayu itu memancarkan cahaya, Zhao Songnan berteriak keras dan menyatukan kedua papan kayu itu, mencoba memaksa kolam ametis terbuka. Song Xiao, yang berada jauh, juga merasa ngeri saat melihat ekspresi Zhao Songnan. Karena sebertelah menyegel kolam ametis menggunakan mutiara Pluto, kedua papan kayu itu sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Zhao Songnan mendesaknya, dia tidak dapat mengaktifkannya. Namun, Zhao Songnan mampu mengaktifkannya secara langsung. Pada saat ini, di kolam kristal ungu, seluruh ruang tampak terguncang, dan Wei Hong juga terbangun dari latihannya. Apa yang sedang terjadi? Wei Hong merasakan getaran ruang, wajahnya sedikit berubah, dan dia bertanya dengan keras. Seseorang pasti ingin masuk. Woof, woof. Dia pasti orang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Kalau tidak, mustahil untuk mengguncang ruang ini saat mutiara Pluto disegel. Cyber menggonggong dan meraung keras, dan sambil berbicara, dia melambaikan cakarnya pada saat yang sama, dan mutiara Pluto mulai berputar dengan keras. Semburan cahaya melesat keluar darinya, dan sepertinya telah membentuk formasi besar lagi, menghubungkan seluruh ruang. Tentu, pada saat ini, ketiga kepala guk-guk seber semuanya menunjukkan ekspresi serius, dan saat cakar mereka menari-nari, sinar cahaya ditarik ke dalam cakarnya, seolah-olah akan menembus ruang, membuat ruang kedap udara dan tidak dapat dibuka. Zhao Songnan, yang berada di luar, memiliki ekspresi yang sedikit ganas di wajahnya saat ini. Dia meraung, dan aura yang mengerikan terpancar dari tubuhnya.
Dia langsung melesat ke langit dan benar-benar melemparkan dua tanda kayu ke udara. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya ke dalam kehampaan, sebenarnya ingin menggunakan kekuatan absolut untuk menjatuhkan Purple Crystal Tan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan hebat itu menghancurkan ruang, dan halaman keluarga Song benar-benar rata dengan tanah. Song Xiao, yang berdiri di dekatnya, sudah melompat jauh. Setelah Zhao Songnan melemparkan beberapa pukulan, dia tampak sedikit frustrasi dan berteriak dingin, "Kamu beruntung." Mutiara Pluto berputar kencang di udara. Dengan Mutiara Pluto sebagai pusatnya, cahaya 5 warna tersebar dan sepenuhnya menutupi ruang yang sedikit sempit. Serangan hebat yang datang dari luar membuat ruang itu mungkin hancur kapan saja, tetapi cahaya itu ditopang dengan kuat. Di bawah, sosok Seber menjadi lebih kurus. Sosok itu sendiri tidak berbentuk. Sekarang, karena harus bertarung melawan para penguasa di luar, kekuatannya terkuras habis. Guk, Guk, kalau kau mau meledakkan ruangan itu, kau harus minta izin pada Tuan Guk Guk. Seber menyala keras, dan seluruh tubuhnya menjadi besar. Sosok yang agak kurus itu dengan cepat menari dengan energi yang tak ada habisnya, mengendalikan Mutiara Pluto, membuatnya berputar semakin cepat. Di luar, Zhao Songnan melemparkan pukulan dengan enggan, lalu berbalik dan menatap dingin ke arah Song Xiao di samping. Sosoknya menghilang di tempat, tetapi Song Xiao sama sekali tidak terkejut ketika melihat Zhao Songnan pergi. Seorang jenius luar biasa seperti Zhao Songnan tidak bisa tinggal di kota Xifang terlalu lama. 3 hari sudah menjadi batasnya, belum lagi Zhao Songnan sudah tinggal selama 7 hari. Setelah memastikan bahwa Zhao Songnan telah pergi, Song Xiao menghisap 2 papan kayu yang jatuh ke tanah ke tangannya dan menghela napas dalam-dalam. Saat ini, ia hanya berharap Wei Hong akan segera keluar. Jika tidak, setelah batas waktu 1 bulan, Xi Jingtan akan ditutup lagi, dan kemudian keluarga Song mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Panggilan. Di kolam kristal ungu, Mutiara Pluto jatuh dari langit. Seber terduduk sambil terengah-engah. 3 lidah guk-guk ilusi bergerak cepat, dan dia berkata dengan keras pada saat yang sama pasti ada prajurit tingkat 5 atau lebih di luar, kalau tidak, mustahil untuk menyebabkan ruang itu runtuh. Wei Hong mengangguk pelan. Ia tak dapat menahan apa yang baru saja terjadi. Ia bahkan hampir tertimpa ruang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Saibo, mata Wei Hong pun memancarkan cahaya. Ia berkata dengan suara yang dalam seharusnya tidak ada guru sekuat itu di antara keluarga Song. Kurasa seseorang datang untuk membantu keluarga Zhao. Wei Hong, kau telah membasmi seluruh keluarga Zhao. Itu benar-benar terlalu kejam. Titik titik titik. Titik titik titik. Pada saat ini, Saibo menatap Wei Hong dengan ekspresi mengeluh di wajahnya. Aku tidak ingin meninggalkan masalah. Lagi pula, bahkan jika aku membiarkan keluarga Zhao pergi, aku takut aku akan diburu. Dalam hal ini, aku mungkin juga membasmi mereka dengan kekuatan guntur. Wei Hong mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya pelan dan memegang Mutiara Pluto di tangannya. Saat Mutiara Pluto dipegang Wei Hong, semua kabut spiritual tampaknya telah menemukan titik penyerapan dan berkumpul ke arah Wei Hong dengan panik. Duduk bersila, Wei Hong memeluk Mutiara Pluto dan dengan rakus menyerap energi spiritual. Seiring meningkatnya energi spiritual, semua meridian di tubuh Wei Hong menyimpan energi spiritual dan diberi nutrisi olehnya. Sebagai perbandingan, meridian menjadi lebih tebal. Seber di kejauhan juga pulih dalam sekejap. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan meraih Mutiara Pluto dengan tangan kanannya sementara Wei Hong tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, dia melihat 100 yaksa terbang di kolam roh. Karena kejadian tadi, hanya tersisa 50 yaksa terbang. Dia sama sekali tidak marah, tetapi malah menggonggong dengan keras. Mati saja, semakin banyak kamu mati, semakin baik untuk bersatu. Seber bergumam, sambil melihat 50 yaksa terbang yang tersisa. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia menekan Mutiara Pluto dengan cakarnya, dan air sungai itu seperti air terjun, menutupi ke-50 yaksa terbang itu sepenuhnya. Kalau seperti ini saja, tidak apa-apa, mengikis Flying Yaksa, tetapi Cyber mengayunkan cakar kanannya lagi dan melihat semua pil besar itu meleleh ke dalam air sungai. Setelah meleleh ke dalam air sungai yang tadi sangat dingin itu malah mulai mendidih. Akibat efek korosi dan panas, 50 Flying Yaksa yang tersisa menjerit kesakitan, tetapi Cyber menggonggong dan melihat ke-50 Flying Yaksa di bawahnya. Dia melihat bahwa Flying Yaksa terkuat di antara mereka telah memperoleh sedikit spiritualitas. Dia menggunakan 2 garpu baja besar untuk mengepung 2 Flying Yaksa di sekitarnya. Dengan cara ini, dia benar-benar mendapat kelegaan singkat.
Ya, ya, guk, guk. Seber menyala keras, tampak sedikit bersemangat, dan dengan sedikit tarikan cakarnya, ia menghisap yaksa terbang terkuat langsung keluar dari kolam. Yaksa itu tampak sedikit ganas dan malu, tetapi matanya bersinar dengan licik. Seber mengangguk sedikit. Kau tidak perlu menatapku seperti itu, dan aku tahu kau mengerti, tetapi jika kau ingin menjadi lebih kuat dan bertahan hidup, kau hanya punya satu cara, yaitu mendengarkan pamanmu. Jika tidak, bagaimana aku bisa menghancurkanmu jika aku yang menciptakanmu? Pada saat ini, ketiga kepala guk-guk Seber menatap lekat-lekat pada yaksa terbang terkuat yang melayang di langit dan berkata dengan percaya diri. Mengaum, yaksa terbang di depannya mengeluarkan raungan melengking dan mengayunkan garpu baja perak, mencoba menggunakan semua energi sihir untuk menyerap Seber. Namun, dia tiba-tiba terkejut karena menemukan bahwa semua energi sihir tidak dapat digunakan sama sekali. Ledakan, Seber menjentikkan cakar kanannya dengan ringan, dan seberkas cahaya menghantam Fei Tian Yaksa dengan ganas, memaksanya masuk ke kolam roh lagi. Dia berkata dengan sedikit dingin, jika kau ingin hidup, kau harus mendengarkanku. Karena kau tidak bekerja sama, lalu apa gunanya bagimu? Saat berbicara, Sep melambaikan cakarnya, dan cahaya menyilaukan dari mutiara Pluto menyelimuti yaksa terbang di depannya, mencoba dengan lembut merobek semua kultivasinya. Pada saat ini, yaksa terbang itu berteriak keras, "Ah! Tidak, tidak, aku mendengarkanmu, aku mendengarkan kalian semua." Flying Yaksa merasakan kehilangan kekuatan dan tidak bisa lagi peduli dengan hal lain saat ini. Suara melengking memohon belas kasihan keluar dari mulutnya. Cahaya bilah pedang yang menyilaukan jelas memiliki pengekangan alami pada ibel seperti mereka, dan air neraka telah menghabiskan semua energi ibel mereka. Menerima, mendengar kata-katanya, Seber tersenyum dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, dan cahaya pedang yang menyilaukan itu menghilang. Air sungai di kolam roh juga terkumpul, tetapi mutiara Pluto masih berputar. Pada saat ini, yaksa yang terbang itu memiliki kilau di matanya, dan dia jelas sedang menghitung sesuatu. Wah! Pada saat ini, Seber melambaikan cakarnya dengan ringan, dan mantra ilusi terbang ke kepala yaksa terbang itu. Melihat kepanikannya, Seber mencibir dan berkata, beraninya kau merencanakan di depan pamanmu mantra ini adalah mantra penghancur kehidupan. Aku tahu semua yang kau pikirkan dalam benakmu. Jika kau berani memiliki ide lain, hehe, selama mantra itu meledak dalam pikiranmu, kau bisa kembali ke tempat asalmu. Begitu kata-kata ini keluar, Seber benar-benar memejamkan matanya sedikit, dan mata yaksa terbang itu, yang awalnya tidak percaya, menjadi penuh dengan kengerian. Pandangan kusam melintas di matanya, dan kemudian ia benar-benar melambaikan garpu baja perak dan melahap yaksa terbang lainnya. Setelah beberapa saat, yang tersisa hanyalah yaksa terbang ini. Ketika Seber membuka matanya, tatapan bingung pada yaksa terbang itu menghilang, digantikan oleh tatapan ketakutan yang tak berujung. Seber terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepadanya, dan hanya berkata dengan ringan, kamu bisa masuk dan berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, Seber menyingkirkan Flying Yaksa. Pada saat ini, Wei Hong di kejauhan juga membuka matanya. Luka-lukanya telah sembuh total, dan dia telah mencapai tingkat ke-9 martial honor lagi. Dia juga mendengarkan dengan saksama apa yang terjadi antara Seber dan Flying Yaksa ketika mereka berlatih tadi. Zi Jingtan dan kelompoknya telah menyempurnakan kultivasi Wujun, dan luka-luka mereka telah pulih sepenuhnya. Sekarang, saatnya untuk pergi. Wei Hong berdiri dan berpikir dalam hati, lalu berkata kepada Saibo, aku tidak tahu apakah guru yang menakutkan di luar sana masih ada. Namun, meskipun dia ada, kita seharusnya bisa melindungi diri kita sendiri dalam situasi kita saat ini. Sekarang, mari kita keluar bersama. Ketika Wei Hong mengatakan ini, dia memiliki rasa percaya diri yang kuat. Ini bukan kesombongan yang menangui buta, tetapi kepercayaan diri yang ekstrim. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang mengerikan di tubuhnya. Senyum muncul di sudut mulut Wei Hong. Pada saat ini, Seber tidak banyak bicara. Dia memasuki mutiara Pluto dan kembali ke tubuh Wei Hong. Dengan bantuan cahaya yang dipancarkan mutiara Pluto, Wei Hong muncul di halaman belakang dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Di halaman belakang, Song Xiao masih di sana. Melihat Wei Hong tiba-tiba muncul, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, ribuan pikiran melintas di benaknya, tetapi dia mengepalkan tinjunya ke arah Wei Hong tanpa mengubah ekspresinya, memperlihatkan sedikit senyuman, Tuan Wei, Anda keluar. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang ingin memaksa kolam kristal ungu untuk dimulai? Melihat senyum munafik Song Xiao, Wei Hong terlalu malas untuk berdebat dengannya dan bertanya langsung dengan suara dingin. Dia adalah Zhao Songnan,
murid sejati Sekte Pedang Salju. Song Xiao merasakan kultivasi Wei Hong dan tidak berani memiliki ide lain. Wei Hong dapat mengandalkan kartu trufnya untuk menghancurkan keluarga Zhao. Sekarang, bagaimana mungkin keluarga Song berani menjadi musuhnya? Sekte Pedang Salju. Mendengar tentang sekte ini, Wei Hong juga sedikit mengernyit, dan Song Xiao melihat ekspresi Wei Hong dan berbicara lagi. Sekte Pedang Salju adalah sekte yang relatif kuat di seluruh wilayah Zuobei. Secara alami ada banyak orang kuat di seluruh sekte, dan kultivasi Zhao Songnan telah mencapai tingkat ke-6 dari pasukan militer. Namun, Guru Wei dapat yakin bahwa dia telah kembali, karena murid sejati seperti mereka tidak bisa tinggal bebas dan semaunya. Melihat ekspresi Wei Hong, Song Xiao pun ikut senang dalam hatinya. Toh, terhadap Wei Hong, Song Xiao bisa dibilang sangat kejam hingga giginya sakit. Namun, ia tidak berani menunjukkannya sedikit pun di wajahnya. Jadi begitu, mata Wei Hong bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia menatap Song Xiao di depannya. Hanya dengan satu tatapan saja, kulit kepalanya terasa geli. Pada saat ini, sosok Wei Hong melaju kencang dan menghilang di tempat. Menguasai. Setelah Wei Hong pergi, anggota keluarga Song lainnya juga merasa khawatir. Song Ba dan Song Yuzi datang ke Song Xiao dalam sekejap mata, menatap Song Xiao dengan ekspresi sedikit cemas, dan berbisik. Anggota keluarga Song mengikutinya dari belakang, dan Song Xiao juga tersadar dari lamunannya yang mendalam. Sambil menatap semua orang, dia berkata dengan suara yang agak pelan, Song Ba, Yuzi, Song Fa, kalian bertiga masuk ke kolam kristal ungu terlebih dahulu dan terus berlatih. Untungnya, hari-hari yang tersisa tidak singkat. Selanjutnya, yang lain akan bergantian masuk. Tuan, bagaimana dengan Wei Hong? Song Ba tampak sangat muram saat ini dan bertanya sambil mengerutkan kening. Kita mengaku kalah dalam masalah ini. Kita hentikan di sini. Kita tidak mampu menyinggung seorang jenius seperti itu. Kalian bertiga harus fokus pada kultivasi sekarang. Song Xiao melambaikan tangannya sedikit, raut wajah penuh harapan melintas di wajahnya, dan dia mengepalkan kedua papan kayu itu, dan seluruh ruangan itu terbuka lagi, langsung mengirim Song Ba dan dua orang lainnya masuk. Kemudian, Song Xiao menatap yang lain dan berkata dengan suara dingin, mulai sekarang, tidak ada lagi diskusi tentang Wei Hong dan keluarga Zhao yang diizinkan. Keluarga Song kita tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini, dan mengenai wilayah keluarga Zhao, keluarga Song kita juga tidak diizinkan ikut campur. Setelah mengatakan itu, Song Xiao langsung pergi, meninggalkan semua orang di keluarga Song dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Wei Hong, yang berada jauh, tersenyum ketika mendengar informasi ini, dan menyingkirkan niat membasminya. Awalnya, jika Song Xiao ingin melawannya lagi, Wei Hong tidak keberatan membasmi seluruh keluarga lagi. Song Xiao tidak tahu bahwa keputusannya memberi keluarga Song kesempatan untuk bertahan hidup, dan Wei Hong bergegas pergi meninggalkan kota Xifang dalam sekejap mata. Sambil menoleh ke arah kota Xifang, Wei Hong berlari lurus ke kejauhan. Kita harus kembali ke domain tertunda sesegera mungkin. Begitu banyak waktu telah berlalu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Xiao Ye sekarang. Wei Hong melaju sangat cepat di sepanjang jalan, dengan sedikit rasa tidak sabar di hatinya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meskipun sedikit lebih rendah dari jenius di domain Xuankong, Wei Hong sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membawa Xiao Ye pergi. Memikirkan hal ini, Wei Hong kembali menambah kecepatannya, dan dalam sekejap mata, dia meninggalkan kota Xifang. Setelah menempuh perjalanan siang dan malam selama 10 hari, Wei Hong akhirnya mendarat dari udara. Ini adalah pulau kecil, yang ditandai di peta sebagai tempat perdagangan untuk seluruh wilayah Zuobei. Jika mereka melangkah lebih jauh, tempat itu akan sepi, jadi Wei Hong tentu saja perlu menyiapkan sesuatu di sini. 10 hari perjalanan membuat Wei Hong merasa sangat lelah. Meskipun dia telah meminum banyak pil di sepanjang jalan, dia tetap tidak bisa bertahan. Melihat pulau yang penuh sesak, terutama basis kultivasi beberapa orang yang sangat mengerikan, Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa mereka yang datang ke sini untuk berdagang berada di tempat perdagangan yang sangat kacau di mana kekuatan dihormati. Jika seseorang tidak cukup kuat, datang ke sini sama saja dengan basmi diri. Wei Hong hanya melirik kekuatan tingkat ke-9 martial honoret, dan dia mendapati bahwa setidaknya 5 dari 10 orang berada di atas tingkat ke-9 martial honoret, dan di antara mereka, ada juga beberapa yang memiliki kultivasi militer tinggi. Wei Hong merasakan tatapan tidak bersahabat di sekelilingnya, bahkan tatapan serakah pun menatapnya. Wei Hong mencibir dalam hatinya,
sepertinya seseorang mengira dia adalah seekor domba gemuk. Setelah menemukan penginapan dan memesan beberapa hidangan, Wei Hong melahap makanan itu tanpa ekspresi. Pada saat ini, terdengar suara yang agak kasar. "Nak, berdirilah." Mendengar suara itu, Wei Hong mengangkat kepalanya perlahan dan melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Di antara mereka, orang yang berbicara adalah seorang pria kekar, tingginya lebih dari 2 meter. Suaranya sekeras guntur, dan ada sedikit kekejaman di matanya. Dia menatap Wei Hong dengan dingin. Guru bela diri kelas 9. Mata Wei Hong menunjukkan sedikit keterkejutan, dan 2 orang di belakangnya juga merupakan martial honoret tingkat 9. Itu layak untuk domain Zuobei yang kedua setelah domain Xuankong. 3 gangster yang datang untuk menimbulkan masalah sebenarnya telah mencapai martial honoret tingkat 9. "Wah, kakakku memintamu berdiri, apakah kamu bodoh?" Melihat Wei Hong tidak bergerak sama sekali, seorang pria yang agak malang di belakang pria besar itu menunjukkan jejak kemarahan dan berteriak dengan kasar. Pria besar itu hanya melambaikan tangannya sedikit, dan menatap Wei Hong, berkata dengan dingin, "Nak, aku juga tidak akan menggertakmu. Kamu hanya perlu membayar 10.000 batu roh kelas atas, dan aku akan membiarkanmu pergi." Di restoran, beberapa orang melihat situasi di sini, tetapi tidak ada yang siap untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka melihat ke sini seolah-olah mereka sedang menonton drama. Di sini, situasi seperti itu terjadi setiap hari. Yang kuat menindas yang lemah dapat terlihat di mana-mana. Meskipun ketiga orang di depan mereka bukanlah yang terkuat dalam hal kultivasi, mereka juga tidak lemah. Oleh karena itu, mereka sering membentuk kelompok dan akan mengeksploitasi beberapa prajurit baru yang tiba di pulau itu. Menurut pendapat mereka, meskipun Wei Hong di depan mereka telah mencapai tingkat ke-9 martial honor, dia masih sangat muda. Di mata ketiga orang itu, dia pasti telah dipromosikan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak menganggapnya serius. 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Mendengar permintaan pria besar itu, Wei Hong tiba-tiba tertawa, lalu ia hanya melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan 10.000 batu roh berkualitas tinggi menumpuk di tanah. Kemudian ia mulai makan lagi, tetapi mereka bertiga bahkan tidak melihatnya. Apa? Orang-orang yang memperhatikan sisi ini semua menunjukkan keterkejutan di mata mereka, dan kemudian, kilatan penghinaan melintas di mata mereka. Mereka benar-benar pengecut. Bahkan jika mereka lebih rendah dari yang lain, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, mereka semua mencibir. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini begitu penakut. Benar sekali. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan ketiga orang ini, mereka seharusnya tidak begitu patuh. Dia masih terlalu muda. Apakah dia pikir hanya dengan menyerahkan 10.000 batu roh bermutu tinggi akan menjadi akhir? Beberapa orang berbicara dengan suara pelan, sementara 3 pria besar itu menatap batu-batu roh di tanah dengan keserakahan di mata mereka, dan tanpa ragu-ragu, mereka langsung mengambilnya. Pada saat ini, ketiga pria itu saling memandang, tetapi tidak ada yang pergi. Saudaraku, kesempatan seperti ini tidak akan selalu datang. Lagi pula, kita belum memberikan penghormatan kepada Tuan Harimau. Mengapa kita tidak memeras anak ini? Pria malang itu menundukkan kepalanya dan berbicara pelan saat ini. Mendengar dia menyebut Master Tiger, lelaki besar itu juga menunjukkan sedikit rasa takut. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya dan menatap Wei Hong lagi, memperlihatkan sedikit kekejaman. "Wah, kamu tidak beruntung hari ini. Selama kamu mengeluarkan 100.000 batu roh berkualitas tinggi lagi, kami akan membiarkanmu pergi." Setelah Wei Hong selesai makan, dia menatap ketiga orang itu dengan sedikit rasa dingin di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tinggalkan cincin penyimpanan kalian, dan masing-masing dari kalian tinggalkan 1 lengan, dan lupakan saja. Tinggalkan cincin penyimpanan kalian, dan masing-masing dari kalian tinggalkan 1 lengan, dan biarkan masalah ini berlalu." Suara samar itu, meskipun tidak keras, terdengar jelas oleh semua orang di restoran itu. Pria besar itu sedikit tertegun ketika mendengar kata-kata Wei Hong, lalu dia tersenyum muram. "Haha, anak yang sombong sekali. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku." Perkataan Wei Hong mengubah pandangan sebagian orang terhadapnya. Bagaimana mungkin dia disebut pengecut jika dia bersikap seperti ini, sedangkan orang-orang yang hanya menonton kesenangan, mereka semua menunjukkan sedikit ketertarikan dan melihat ke arah Wei Hong dan pria besar itu untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki besar itu, ekspresi Wei Hong tetap normal. Dia bahkan tidak berhenti makan dengan sumpitnya. Dia berkata sambil makan, "Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau ingin mati, kau tidak bisa menyalahkanku."
Haha, mendengar perkataan Wei Hong yang persis sama dengan apa yang diucapkannya, lelaki besar itu tertawa marah dan melangkah maju. Auranya meningkat dengan mengerikan. Rerun dewa dan batu bata di tubuhnya hancur berkeping-keping saat lelaki besar itu melangkah maju. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia mencengkeram Wei Hong dengan ganas dengan tangan kanannya. Saat dia mengaktifkan energi bela dirinya, seekor ular piton hitam besar tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Kelima jari pria besar itu berubah menjadi mulut ular piton hitam yang berdarah, dan aura mengerikan menyelimuti Wei Hong. Mata lelaki besar itu berkilat dengan niat membasmi yang suram, matanya berkilau, dan wajahnya sangat ganas. Dia tidak percaya bahwa Wei Hong dapat menghindari serangan ini. Sepertinya dia telah melihat adegan Wei Hong ditangkap olehnya. Kilatan cibiran melintas di benaknya, dan dia datang di depan Wei Hong dalam sekejap mata. Mengaum, Ular piton hitam yang muncul itu seperti makhluk nyata. Ia meraung dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Wei Hong. Momentum yang mengerikan itu membuat orang-orang yang dekat dengan Wei Hong mundur tanpa sadar. Meja itu juga hancur. Melihat serangan pria besar itu, Wei Hong hanya menjentikkan jarinya dengan ringan. Memanggil, energi pisau itu keluar dari kedua jari Wei Hong, dan ular piton hitam besar itu terpotong menjadi dua oleh energi pisau Wei Hong yang biasa saja. Melihat pria yang sedikit ketakutan itu, mata Wei Hong berkilat mengejek, dan dia bergerak dalam sekejap, melangkah di depan pria itu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dengan erat mencengkeram tenggorokannya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Tangan kirinya mencengkeram tubuhnya dengan kuat, dan tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan kedua tangannya untuk mencabik-cabik lelaki besar itu menjadi dua. Ususnya berserakan di tanah, dan darah berceceran di udara dan di wajah Wei Hong, yang membuatnya tampak semakin mengerikan dan mengerikan. Orang-orang di restoran itu juga terkejut. Dia terlihat sangat pengecut tadi, tetapi sekarang dia begitu kejam sehingga dia benar-benar mencabik-cabik seseorang. Namun, Wei Hong tidak peduli dengan orang lain, tetapi tertawa dalam hatinya. Nima, perasaan ini kembali. Masih lebih memuaskan untuk mencabik-cabik seseorang. Meskipun dia tidak tertawa, senyum di wajahnya membuat Wei Hong tampak sangat menakutkan, dan kedua pria malang itu juga mengubah ekspresi mereka. Terutama ketika mereka melihat senyum Wei Hong, mereka menunjukkan sedikit rasa takut, dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, tetapi bersiap untuk melarikan diri secara langsung. Mau pergi sekarang sudah terlambat. Melihat bahwa keduanya ingin melarikan diri sekarang, Wei Hong mencibir, dan sosoknya bergerak seketika, meraih pria malang yang berlari ke depan, menghisap cincin penyimpanan ke tangannya, dan kemudian melemparkannya dengan ringan, langsung melemparkannya keluar jendela. Namun, ketika Wei Hong melemparkannya keluar, energi pisau langsung menghancurkan dantian pria malang itu. Wah! Beberapa orang yang berada di dekat jendela melihat lelaki malang itu jatuh dan berubah menjadi bubur. Ekspresi ngeri dan tak percaya terpancar di wajah mereka. Bagaimana mungkin seorang master seni bela diri tingkat 9 hancur berkeping-keping? Ya, ini lelucon. Sementara beberapa orang berbicara dengan pelan, orang terakhir yang tersisa begitu takut sehingga wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Ketika dia melihat tatapan Wei Hong, seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan gemetar, "Jangan basmi aku, jangan basmi aku." Wei Hongwang melihat orang di depannya, yang sebenarnya sangat ketakutan padanya. Melihat genangan air di bawahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Dia terlalu malas untuk maju, dan hanya mengayunkan tangan kanannya dengan ringan. Sebuah pisau telapak tangan menghantam di depannya. Cahaya bilah pedang yang mengerikan langsung memotongnya menjadi dua bagian. Tubuhnya berlumuran darah saat dia melirik orang lain di restoran dengan acuh tak acuh. Aura pembasmi di tubuhnya belum hilang. Niat membasmi yang mengerikan membuat ekspresi orang lain berubah drastis. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa aura pembasmi pada pemuda di depan mereka begitu mengerikan. Setelah Wei Hong pergi, semua orang di restoran mulai berdiskusi lagi. Siapa orang ini? Dia membasmi 3 ahli bela diri tingkat 9 hanya dengan mengatakan itu. Dan tampaknya dia bahkan tidak perlu membuang-buang tenaga sama sekali. Siapa yang tahu siapa dia? Dia mungkin seorang guru dari wilayah Zuobei atau wilayah Xuankong. Namun, dilihat dari penampilannya, sepertinya tidak ada orang seperti itu sama sekali. Ya, ini adalah perbatasan antara dua kelompok domain, tapi aku belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Namun, dia benar-benar membasmi ketiga orang itu di pulau perdagangan. Dia mendapat masalah. Saya khawatir Tuan Harimau tidak akan membiarkannya pergi. Terjadi perbincangan sengit di restoran, tetapi tidak ada yang tampak khawatir.
Sebaliknya, semua orang menunjukkan sedikit ketertarikan. Selalu ada pertarungan tanpa akhir di Pulau Perdagangan, jadi di mata para pejuang ini, yang ada hanyalah hiburan saat ada pertarungan. Mereka bahkan bisa mendapatkan beberapa wawasan dari menonton orang lain bertarung. Wei Hong tentu saja tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi, dan dia tidak tahu banyak tentang Pulau Perdagangan itu. Baru saja, dia hanya menunjukkan kelemahannya. Bagaimanapun, Wei Hong telah melampiaskan amarahnya di kota Sifang dan telah melampiaskan kekesalannya karena terjebak di Gunung Longwu. Oleh karena itu, karena dia baru saja tiba di Pulau Perdagangan dan akan mencapai domain tertunda, Wei Hong tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, tidak membuat masalah bukan berarti Wei Hong takut akan masalah. Oleh karena itu, dia membasmi ketiga orang itu dengan mudah. Wei Hong sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Setelah meninggalkan restoran, Wei Hong datang ke sebuah penginapan dan tinggal di sana. Setelah bertanya kepada pelayan tentang situasi terkini di Pulau Perdagangan, Wei Hong meminta seember air dan mandi dengan nyaman. Pada saat yang sama, ia mulai memikirkan rencana perjalanan berikutnya. Dalam beberapa hari, aku akan dapat melangkah ke wilayah alam tertunda. Aku tidak tahu seperti apa situasi alam tertunda saat ini. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Namun, dibandingkan dengan Hua Long, masih ada celah besar. Namun, yang paling mendesak sekarang adalah situasi Sekte Tianyi. Aku tidak tahu bagaimana situasi Xiao Ye sekarang, dan aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Ekspresi Wei Hong menunjukkan sedikit kenangan, dan dia bergumam bahwa sejak dia datang ke Hanging Domain, dia telah berpikir untuk menyelamatkan Xiao Ye. Namun, pada saat itu, kekuatan Wei Hong sama sekali tidak mencukupi, dan Sekte Yang Shen sama sekali tidak akan membela Wei Hong. Tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bagaimana mungkin Wei Hong membiarkan Xiao Ye jatuh dalam keputusasaan? Ketika Wei Hong mengira dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan dapat menyelamatkan Xiao Ye, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja bertemu dengan Gunung Longwu. Memikirkan hal ini, mata Wei Hong juga menunjukkan ekspresi tegas kali ini. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan Xiao Ye. Apa katamu Hao Long dan tiga orang lainnya terbasmi? Di lobi yang megah, seorang pria parubaya dengan bekas luka duduk di kursi pertama, matanya memancarkan kemarahan saat ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam, dan saat dia berbicara, bekas luka di wajahnya sedikit bergetar, tampak sangat menakutkan. Benar sekali, Tuan Hu, dia dibasmi oleh seorang pemuda di luar. Hao Long dan ketiga temannya tidak punya kekuatan untuk melawan dan dengan mudah dibasmi. Seorang pelayan di bawah sedang berlutut di tanah saat ini, berbicara dengan sedikit gemetar. Pria parubaya bernama Tiger Lord, setelah mendengarkan laporan secara rinci, wajahnya berubah drastis. Dia melambaikan tangannya dengan keras dan langsung meledakkan pelayan itu. Pada saat yang sama, kemarahan melintas di matanya. Ketiga orang idiot ini bahkan tidak membiarkanku melihat dengan jelas saat mereka memprovokasi seseorang. Dengan teriakan pelan, aura mengerikan terpancar dari pria parubaya itu. Aura mengerikan yang tak berujung mengembun dari belakangnya menjadi seekor harimau ganas. Tekanan mengerikan itu menyebabkan ruang di aula itu runtuh. Pulau Perdagangan itu penuh dengan orang-orang campuran, tetapi aku juga tokoh terkemuka di sini. Karena kau berani membasmi orang-orangku, maka apapun yang terjadi, aku akan pergi dan meminta penjelasan. Pada titik ini, ekspresi ganas terpancar di wajah Tiger Lord. Jika dia cukup kuat, kita bisa membawanya ke sekte kita, tetapi jika dia tidak cukup kuat. Memikirkan hal ini, Raja Harimau terkekeh dan berkata, kalau begitu aku akan mengirimmu ke barat. Setelah berkata demikian, Raja Harimau segera menahan aura mengerikannya dan berteriak dengan suara dingin, seseorang, kemarilah. Dengan teriakan yang dalam, tiga bayangan hitam muncul di aula. Melihat ketiga bayangan hitam ini, Tiger Lord tidak menunjukkan aura apapun saat ini. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan, sekarang ada orang lain di Pulau Perdagangan, yang benar-benar membasmi Hao Long dan dua rekannya. Meskipun Hao Long dan dua rekannya termasuk dalam peringkat ke-9 ahli bela diri, mereka tidak terlalu kuat. Namun, mereka bertiga dikalahkan oleh orang itu dalam satu gerakan. Kamu harus segera memeriksa di mana dia berada. Jika kekuatannya benar-benar bagus, maka kita harus menyerap orang seperti itu. Bagaimanapun, situasi saat ini tidak terlalu bagus. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tiger Lord, ketiga bayangan hitam itu langsung menghilang tanpa mengatakan apapun. Setelah ketiga bayangan hitam itu menghilang, Tiger Lord bergumam, kuharap kau tidak mengecewakanku.
Niat sedingin es. Suara samar keluar dari mulut Wei Hong. Saat suara Wei Hong terdengar, Wei Hong terlihat membuat tanda rumit dengan tangannya. Saat tangan Wei Hong menari semakin cepat, hawa dingin keluar dari tubuhnya, dan air di bak mandi membeku menjadi es. Di seluruh ruangan, bahkan udara pun tampak membeku. Wei Hong benar-benar membeku, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia es. Melalui es yang agak tembus pandang, orang bisa melihat mata Wei Hong terbuka, berkilauan dengan cahaya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Basmi." Begitu dia selesai berbicara, es yang menyegel Wei Hai hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Wei Hong tidak bergerak sama sekali. Dua bilah cahaya melesat keluar dari mata Wei Hong. Bilah cahaya yang mengandung makna dingin itu menghancurkan meja di samping bak mandi. Hanya 1/10.000 kekuatanku, tetapi efeknya luar biasa. Terlebih lagi, pedang itu bahkan belum terhunus. Jurus ini seharusnya disebut Ice Slash. Wajah Wei Hong dipenuhi dengan kegembiraan, dan ketika senyumnya memudar, seluruh ruangan kembali normal lagi. Wei Hong mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanan dan mengenakannya. Dia duduk bersila di tempat tidur, masih menghargai hasil pencapaiannya baru-baru ini. Woof, woof, Wei Hong, kau harus memburu para ibel itu secepatnya, atau membasmi beberapa prajurit lagi yang memiliki kultivasi militer untukku. Jika tidak, ketiga yaksa terbang ini mungkin akan benar-benar mati kelaparan. Tidak lama kemudian, raungan seber terdengar di benak Wei Hong. Latihan Wei Hong terhenti. Dia membuka matanya. Kemarahan melintas di mata Wei Hong. Sebelum dia bisa mengutuk, dia melihat seber sudah terbang keluar dari tubuhnya. Melihat Wei Hong, dia berkata dengan keras, konsumsi ketiga yaksa terbang ini dengan tingkat kultivasi Wujun terlalu mengkhawatirkan. Semua yang kamu rampas dari keluarga Zhao dimakan oleh mereka. Selain itu, yaksa terbang yang telah mencapai tingkat kultivasi Wujun akan berevolusi menjadi sura selanjutnya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa begitu saja diberi makan dengan ramuan. Sekarang, kamu bisa melihat situasi di Mutiara Pluto. Jika ini terus berlanjut, ketiga yaksa terbang ini juga akan bertarung sampai mati. Kesadaran ilahi memasuki Mutiara Pluto dan melihat bahwa seber langsung membelah ruang. Suara pertarungan sengit dari yaksa terbang berkepala 3 keluar. Yaksa terbang berkepala 3 menolak untuk menyerah. Jika tidak berada di Mutiara Pluto, momentum yang mengerikan itu mungkin dapat menghancurkan sebuah kota. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wei Hong, yang telah mundur dari Mutiara Pluto, memandang seber dan bertanya dengan suara yang dalam. Basmi orang yang memiliki kultivasi militer. Semakin banyak semakin baik. Seorang prajurit dengan kultivasi militer dapat membuat salah satu yaksa terbang tidak perlu makan selama sebulan. Kata-kata pembasmian keluar dari mulut guk-guk seber, tetapi di telinga Wei Hong, itu terdengar seperti kutukan. Apa katamu seorang prajurit dengan tingkat kultivasi seorang perwira militer hanya cukup untuk memberi makan 3 yaksa terbang ini selama sebulan? Bukankah itu berarti bahwa di masa depan, aku harus membasmi orang-orang dengan tingkat kultivasi seorang perwira militer setiap hari? Wei Hong menatap seber dengan ekspresi dingin. Menurutnya, dia benar-benar tertipu oleh guk-guk ini lagi. Woof, jangan menatapku seperti itu. Jika yaksa terbang ini hanya di bawah level komandan militer, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, mereka sekarang telah mencapai level komandan militer, jadi konsumsi mereka sangat tinggi. Tentu saja, kamu dapat mengabaikan mereka. Selain itu, aku dapat membagi mereka menjadi 3 ruang kecil dan mengisolasi ketiga yaksa terbang ini. Biarkan saja mereka kelaparan. Bagaimanapun, mereka tidak akan mati kelaparan untuk sementara waktu. Sep menggonggong, lalu berkata tanpa peduli sama sekali. Lalu apa akibatnya? Wei Hong melihat ekspresi di wajah guk-guk pengkhianat ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Dalam sebulan, level kultivasi ketiga yaksa terbang ini akan diturunkan dari level militer ke level kehormatan militer. Setelah itu, mereka akan diturunkan 1 level setiap bulan. Saibo melambaikan cakar guk-guknya dan tersenyum sedikit kejam. Bodoh amat John denganmu, dia hanya seorang prajurit dengan pelatihan militer. Selama dia adalah prajurit tingkat 2 atau lebih rendah, menurutku itu tidak akan menjadi masalah. Ketika Wei Hong mendengar apa yang dikatakan seber, dia mulai mengumpat. Pada saat yang sama, dia diam-diam marah di dalam hatinya, orang pembawa sial, paling buruk, aku akan membasmi siapapun yang melakukan kejahatan paling besar. Ledakan. Tepat saat Wei Hong memikirkan hal ini, tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras di ruangan itu, lalu seluruh ruangan runtuh. Ekspresi Wei Hong berubah,
Lalu, tanpa mempedulikan apapun, dia melesat ke langit. Ketika Wei Hong bergegas keluar dengan sedikit malu, dia melihat bahwa penginapan di belakangnya telah rata dengan tanah. Ketika para prajurit bergegas keluar dengan panik, ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Namun, setelah melihat formasi di kejauhan, orang-orang ini semua menjauh. Jelas bahwa mereka lebih peduli dengan formasi orang-orang yang datang dan tidak berani berbicara. Pulau perdagangan memang cukup kacau, dan kekuatannya beragam, tetapi ada beberapa kekuatan yang relatif besar. Oleh karena itu, para pembudidaya independen di penginapan ini tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah dan hanya bisa bersembunyi. Mengapa Tuan Harimau tiba-tiba datang ke sini? Dia sudah lama tidak keluar. Ya, melihat situasi ini, dia pasti datang dengan niat jahat. Aku tidak tahu orang malang mana yang akan jatuh ke tangannya. Hei, siapa peduli selama ada sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton, itu bagus. Oh, benar juga, seharusnya orang itu adalah orang yang tadi. Lagi pula, kudengar bahwa ketiga orang itu adalah anak buah Tiger Lord. Terjadi perbincangan hangat di antara kerumunan, dan Wei Hong juga mengetahui seluk-beluk masalah ini dari beberapa patah kata. Berdiri di udara, menatap pria parubaya dengan pisau tidak jauh darinya, ekspresi Wei Hong sedikit dingin. Kau membasmi orang-orangku. Melihat Wei Hong di depannya, ekspresi acuh tak acuh melintas di wajah pria berbekas luka itu. Dia menatap Wei Hong dengan saksama, tatapan haus darah melintas di matanya, dan berkata dengan suara dingin. Woof, woof, Wei Hong, di antara orang-orang ini, ada 4 prajurit dengan kultivasi militer. Wei Hong, jangan sungkan, basmi mereka semua, kamu harus membasmi mereka semua. Dengan 4 orang ini, kamu tidak perlu khawatir tentang jatah Feitian Yaksa di masa depan, woof woof. Sebelum Wei Hong bisa mengatakan apapun, gambaran ekspresi Seber yang sedikit bersemangat terngiang di benaknya, dan dia menyala keras dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Diam, Wei Hong menggeram dalam hatinya dan menatap ke arah Tuan Hu. Dia memiliki kekuatan seperti Panglima Militer tingkat 3, dan 3 orang di belakangnya semuanya adalah Panglima Militer tingkat pertama. Selain itu, dia bahkan membawa serta lebih dari 20 pengikut dengan tingkat ahli bela diri. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mengherankan jika dia telah menjadi kekuatan utama di Pulau Perdagangan. Saat Tiger Lord berbicara, dia juga menatap kultivasi Wei Hong, dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Seberapa kuat kultivasi seorang martial master tingkat 9 memikirkan hal ini, Tiger Lord tidak lagi tertarik. Dia menatap Wei Hong tanpa berkata apa-apa, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Di tengah udara, dia melangkah maju, aura di tubuhnya bergemuruh, dan tangan kanan Tiger Lord langsung mencengkeram Wei Hong. Aura mengerikan itu berubah menjadi naga hitam panjang, yang langsung menyelimuti Wei Hong. Naga hitam itu meraung, dan serangannya 100 kali lebih kuat daripada Hao Long. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Wei Hong. Meskipun tampaknya butuh waktu lama, serangan Tiger Lord sebenarnya hanya membutuhkan waktu sekejap seperti kilat dan guntur. Saat Tiger Lord bergerak, ekspresi Wei Hong berubah drastis. Tekanan yang mengerikan itu benar-benar menyelimutinya, membuat Wei Hong tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, menghadapi tekanan luar biasa dari Tiger Lord, Wei Hong merasa seluruh tubuhnya terjepit, seolah-olah tubuhnya terkoyak hidup-hidup. Wei Hong berteriak keras, dan raut wajahnya yang garang tampak jelas. Dia tampak sangat mengesankan. Menghadapi serangan Tiger Lord, dia sama sekali tidak merasa takut. Saat ini, kulitnya berubah menjadi keemasan saat Wei Hong berlatih teknik overload. Rambutnya berkibar, dan dia tampak sangat mendominasi. Ledakan, naga hitam milik Tiger Lord menyelimuti Wei Hong sepenuhnya, dan hanya terdengar suara benturan yang mengerikan darinya. Namun, Tiger Lord tidak menganggapnya serius, karena menurutnya, meskipun serangannya tidak terlalu kuat, dengan kultivasi seni bela diri tingkat 9 milik Wei Hong, mustahil baginya untuk menangkisnya. Ledakan, naga hitam itu mengelilingi Wei Hong. Terjadi tabrakan yang mengerikan dan cahaya tinju yang tak berujung tersebar di sekitarnya, berguling-guling lapis demi lapis. Kemudian, meskipun Wei Hong tampak sedikit malu, dia bergegas maju dengan momentum yang tak tergoyahkan. Melarikan diri, Wei Hong mengabaikan lolongan Seber dan langsung berlari menuju titik terlemah yang dikepung di semua sisi. Cahaya mengerikan terpancar dari tubuh Wei Hong, dan dia melesat ke udara seperti meteor. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 prajurit dengan level Martial Master yang ingin menghentikan Wei Hong langsung dihajar hingga berkeping-keping oleh Wei Hong. Dalam sekejap mata, mereka menghilang di kejauhan. Ekspresi Tiger Lord juga menunjukkan sedikit keterkejutan,
Tetapi ketika dia melihat Wei Hong hendak menghilang di kejauhan, senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Ya, inilah yang dapat membangkitkan minat saya. Pikir Tiger Lord dalam hati, lalu dia melangkah maju dan lari, sedangkan yang lain mengikutinya dari dekat. Apa orang ini bisa melarikan diri dengan mudah? Saya hanya bisa mengatakan bahwa Tuan Tiger ceroboh. Dia tidak menyangka anak itu begitu kuat. Hei, ayo kita pergi dan melihat. Berjalan. Kerumunan orang berkumpul dan segera memulai diskusi. Beberapa prajurit yang tertarik juga mengikuti. Wei Hong meninggalkan pulau perdagangan dalam sekejap mata dan berlari ke kejauhan. Wei Hong, kenapa kau kabur dengan 3 yaksa terbang, ditambah kita berdua, kita pasti bisa melawan. Melihat Wei Hong berlari seperti itu, Seber melambaikan cakarnya di Pluto Es Pearl dan menyala keras. Bersambung. Wei Hong menggunakan teknik Peng Ibel secara ekstrim tanpa ada tanda-tanda jeda. Dia mengabaikan teriakan Seber. Bercanda, kekuatan di pulau perdagangan itu campur aduk. Terlebih lagi, letaknya tidak terlalu jauh dari domain tertunda. Jika Wei Hong benar-benar menggunakan semua caranya, saya khawatir orang lain juga akan menuai keuntungan. Memikirkan hal ini, Wei Hong berlari lebih cepat lagi. Namun, Tiger Lord, yang tidak jauh di belakang Wei Hong, tidak menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya saat ini. Sebaliknya, dia mengikuti Wei Hong dengan saksama seolah-olah sedang berjalan santai, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengannya. Tuan Harimau, ada cukup banyak orang yang mengikuti Anda. Entah kapan, sosok bayangan hitam muncul lagi di samping Tiger Lord. Tiger Lord sama sekali tidak terlihat cemas dan berteriak dengan suara yang dalam. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Kalau orang-orang ini masih mengikutiku tanpa tahu apakah akan hidup atau mati, basmi saja mereka. Bekas luka di wajah Tiger Lord bergetar, tetapi ekspresinya sedikit dingin, dan dia berbicara dengan nada membasmi. Setelah mengatakan ini, Raja Harimau tersenyum dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu melaju terlalu cepat, asalkan jangan sampai kehilangan orang di depan. Seperti ini, satu orang melarikan diri dengan panik, sementara seseorang di belakangnya mengejarnya perlahan. Dan di belakang kedua kelompok orang itu, ada beberapa kultivator independen, mengejar mereka dengan ketat, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mengapa Lord Tiger tidak menggunakan seluruh kekuatannya? Mengapa dia mengejar seperti ini? Hehe, mungkin dia ingin menghabiskan energi bela diri anak itu. Benar juga, lagi pula, sekuat apapun anak itu, dia hanyalah seorang ahli bela diri. Bukan hanya orang-orang itu saja yang kebingungan, bahkan Wei Hong pun sedikit kebingungan. Namun dia sama sekali tidak menampakkan rasa khawatir, dia tetap tidak ingin berkelahi dengan orang-orang itu, jadi dia pun menelan beberapa pil lagi dan berlari dengan panik ke kejauhan. Kecepatannya meningkat lagi. Ketika Tiger Lord melihat Wei Hong di depannya, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Pada saat yang sama, dia juga meningkatkan kecepatannya. Wei Hong merasakan kecepatan di belakangnya dan mencibir, aku ingin melihat trik apa yang kalian lakukan. Memikirkan hal ini, kecepatan Wei Hong meningkat lagi, dan bahkan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Guru Hu sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, Zhao Ming, kamu bawa kembali para pendekar bela diri yang tersisa terlebih dahulu. Yang lain, percepat langkahmu dan kejar mereka. Anak ini semakin mengejutkanku. Saat dia berbicara, kecepatan Tiger Lord juga meningkat seketika, dan dia mengikuti Wei Hong dari dekat, masih menjaga jarak. Pada saat ini, karena pasukan kedua belah pihak meningkatkan kecepatan mereka pada saat yang sama, beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah yang ingin menonton kegembiraan berhenti dan berhenti menonton kegembiraan. Namun, orang dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi mengikuti dari belakang. Ketiganya, satu mengejar, dan beberapa orang mengikuti di belakang untuk menonton kesenangan, memulai pengejaran. Nima, apa sebenarnya yang terjadi? 3 hari kemudian, Wei Hong tampak sedikit malu, dan dia juga merasa sedikit kesal. Raja Harimau di belakangnya masih mengikutinya dari dekat seperti seekor lalat. Pada saat ini, Wei Hong bahkan merasa sedikit kagum pada Raja Harimau. Sial, ini yang dilakukan bos. Bahkan setelah anak buahnya terbasmi, dia masih bisa mengejar mereka selama berhari-hari dan bermalam. Wei Hong mengira bahwa Raja Harimau sedang membalas dendam atas Hao Long dan 2 orang lainnya, jadi dia sedikit mengaguminya. Dia tentu saja tidak tahu pikiran Raja Harimau yang sebenarnya, tetapi merasakan bahwa hanya ada sedikit orang di belakangnya. Wei Hong tiba-tiba memiliki keinginan untuk bergabung dengan Seber untuk menjaga mereka.
Wei Hong, sebaiknya kau jangan berhenti, orang menyebalkan di belakangmu itu tidak hanya membawa 3 orang bersamanya. Di sampingnya, ada 3 orang yang memiliki pelatihan militer. Dengan begitu banyak orang, bahkan jika kau dan aku bergabung, ditambah dengan yaksa terbang berkepala 3, aku khawatir akan sangat sulit untuk melarikan diri. Tergantung. Wei Hong mengumpat dengan keras dan tidak peduli dengan hal lain. Dia bergegas masuk. Pada saat ini, Tiger Lord di belakangnya masih tidak terlihat lelah sama sekali. Sebaliknya, matanya bersinar dengan cemerlang, dan dia jelas sedang menghitung sesuatu. Tuan, haruskah kita menghentikannya? Bayangan gelap di samping Tuan Harimau melintas lagi dan bertanya dengan suara yang dalam. Kita akan menghentikannya saat kita sampai di Hanging Sky Region. Itu tepat. Aku sudah lama tidak kembali ke sekte. Kita bisa menangkapnya dan kembali ke sekte bersama untuk melihatnya. Pada saat ini, ekspresi Tuan Tiger menunjukkan sedikit kenangan, dan dia berkata dengan ringan. Siang dan malam berlalu. Ketika Wei Hong melihat dirinya melangkah ke tanah di area yang ditangguhkan, dia merasa bahwa orang-orang di belakangnya masih mengikutinya. Wei Hong merasa tidak bisa berkata-kata. Dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Kalau tidak, apalagi pergi ke gerbang surga, dia tidak akan bisa bergerak maju. Baiklah, kita bisa menghentikannya sekarang. Tepat ketika Wei Hong sedang berjuang, cahaya terang melintas di mata Raja Harimau, dan kecepatannya meningkat, meninggalkan jejak bayangan di udara. Dalam sekejap mata, dia akan datang ke sisi Wei Hong. Kecepatan yang begitu cepat juga membuat Wei Hong takut. Berjalan, tanpa mempedulikan pertimbangan lain, Wei Hong menelan beberapa pil, menggigit lidahnya, dan berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, dia telah menjauhkan diri dari Tiger Lord. Anak baik, tapi jarak di antara kita tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Melihat Wei Hong benar-benar meningkatkan kecepatannya lagi, ada kilatan kekaguman di mata Tiger Lord. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berhenti, lalu, dia mengangkat kedua telapak tangannya dan melesat ke kejauhan. Ledakan, ledakan. Dengan dua telapak tangan, cahaya telapak tangan memecah udara, dan pada saat yang sama, meremas udara yang pecah, memperlambat kecepatan Wei Hong. Pada saat ini, kecepatan Tiger Lord tiba-tiba mencapai ekstrim, seperti meteor, dan tiba di depan Wei Hong dalam sekejap mata. Dia tidak bergerak, tetapi menatap Wei Hong dengan sedikit sarkasme. Orang-orang di belakang Tiger Lord juga mengikuti dan menghalangi Wei Hong. Pada saat ini, Tiger Lord tidak berbicara, dan bayangan hitam muncul di sampingnya. Tuan, ada 10 orang mengikuti di belakang Anda. Bayangan hitam itu, seluruh orang itu seakan tersembunyi dalam kegelapan, dan suara yang ditimbulkannya sangat tajam, bagaikan suara dingin di neraka, tanpa emosi sedikit pun. Karena kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, basmi saja dia. Tuan Harimau tampak agak dingin, tatapan membasmi terpancar di matanya, dan dia berbicara dengan suara dingin. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu menghilang lagi di tempat. Wei Hong sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasi bayangan hitam itu, yang membuatnya merasa sedikit takut. Jelas, bukan tingkat kultivasi bayangan hitam itu yang begitu menakutkan, tetapi seni bela diri yang harus dia latih, yang seharusnya didasarkan pada pembasmian. Memikirkan hal ini, Wei Hong menatap Tuan Harimau di depannya dengan sedikit waspada. Awalnya, Wei Hong hanya mengira Tuan Harimau di depannya hanyalah pasukan kecil. Oleh karena itu, meskipun kultivasinya telah mencapai tingkat perwira militer, Wei Hong sebenarnya tidak menganggapnya serius. Haha, kamu bingung kenapa ada master di sampingku dan dia bersembunyi di kegelapan. Senyum muncul di wajah Tiger Lord yang sedikit ganas. Tidak ada niat membasmi di tubuhnya. Dia menatap Wei Hong dan berkata sambil tersenyum. Wei Hong tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan cepat mengalirkan energi bela dirinya, bersiap untuk mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Pada saat ini, dia mendengar suara perkelahian dan kepanikan di belakangnya. Wei Hong mengerti bahwa itu pasti orang-orang yang baru saja dikirim oleh Raja Harimau yang sedang bertarung dengan para penonton. Suara itu mengguncang langit, tetapi dalam waktu 5 menit, sebuah bayangan muncul lagi di sebelah Tiger Lord, dan bersama bayangan itu, 13 kepala manusia dikeluarkan. Tiger Lord berkata tanpa melihat mereka, simpan saja. Kalian bisa menukarnya dengan poin prestasi saat kalian kembali nanti. Ekspresi ngeri melintas di benak Wei Hong. Di antara ke-13 orang ini, tingkat kultivasi terendah adalah setengah langkah ke ranah seni bela diri, dan tingkat kultivasi tertinggi berada di puncak peringkat pertama ranah seni bela diri. Namun, mereka dibasmi oleh bayangan hitam di depan mereka dalam waktu kurang dari 5 menit. Sial,
Kekuatan bertarung mereka terlalu abnormal. Melihat ekspresi Wei Hong, mata Tiger Lord juga berbinar dengan senyuman, dan dia berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama adalah bergabung dengan sekte kami, dan kamu tidak perlu khawatir tentang semua sumber daya yang kamu butuhkan untuk berkultivasi di masa depan. Pilihan lainnya adalah mati seperti mereka. Sekte Anda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Hu, Wei Hong tiba-tiba ingin tertawa. Hanya beberapa orang yang benar-benar mendirikan sekte. Haha, benar juga. Aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah sesepuh sekte luar sekte Tianyi. Kulihat kau juga datang ke domain Xuan Kong, jadi kau pasti tahu tentang sekte Tianyi. Tuan Harimau tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berbicara keras sambil menatap Wei Hong. Apa? Ekspresi Wei Hong tiba-tiba berubah. Pria di depannya ternyata berasal dari sekte Tianyi. Sekte Tianyi diam-diam telah menancapkan paku di Pulau Perdagangan, dan masih memiliki jejak kekuatan. Benar sekali, aku adalah sesepuh sekte luar dari sekte Tianyi. Misiku adalah untuk menyeleksi bakat-bakat untuk sekte ini, kata Lord Hu dengan enteng. Selain memilih bakat, saya khawatir ada juga misi pembasmian. Wei Hong berpikir sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin. Benar sekali, karena kamu sudah tahu segalanya, katakan saja padaku, apakah kamu setuju atau tidak, apakah kamu ingin mati atau hidup? Ketika Tiger Lord berbicara, auranya mencapai puncaknya lagi, dan dia bahkan menggunakan auranya untuk mengintimidasi Wei Hong. Pada saat yang sama, dia berkata dengan nada yang sedikit dingin, bergabunglah dengan sekte Tianyi kami, maka kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya apapun untuk kultivasimu. Jika kamu setuju, kembalilah ke sekte Tianyi bersamaku sekarang. Melihat aura mengerikan dari Tiger Lord, Wei Hong tiba-tiba tertawa. Saya datang ke wilayah Xuan Kong, dan hal pertama yang ingin saya lakukan adalah pergi ke sekte Tianyi Anda. Mendengar perkataan Wei Hong, secercah kegembiraan melintas di mata Tiger Lord. Namun, perkataan Wei Hong selanjutnya membuat Tiger Lord sangat marah. Niat membasmi yang kuat terpancar dari tubuhnya, menyelimuti Wei Hong. 510.